Silakan, mari. Kita Enggak, dewasa. Silakan Bang Dewa. Baik. Lanjutin. Ketika yang namanya Tuhan sudah memberikan segala kuasa kepada anaknya, itu artinya Tuhan yang memberikan itu sudah tidak berkuasa lagi. Kenapa? Karena kuasanya sudah diberikan kepada beliau. Sebagai bahan analogi seperti ini ya, ketika Bang Juma memberikan kuasa kepada dewa untuk menyerahkan sesuatu perusahaan, artinya Bang Juma sudah tidak berkuasa lagi. Yang berkuasa lagi di sini adalah dewa di sini. Nah, sementara sesuai dengan apa yang Pak Menggali katakan tadi, pada saat Yesus diberikan kuasa, ternyata Yesus lupa diri. Kacang lupa akan kulitnya. Karena kenapa? Melupakan siapa yang memberikan berhenti dari ya, awal. jangan berasumsi begitu ya. Kenapa lalu menghujat Yesus? Silakan, sampaikan. Kenapa Silakan, begitu sampaikan. terus ya? Kenapa Anda begitu ya? Kalau saya bertanyakan, kalau Allah itu mempunyai kuasa dan memberikan kuasa, pengertiannya sudah jelas. Tuhan itu Esa, Dia satu. Kalau Dia memberikan kuasanya kepada Yesus, berarti Dia berada pada diri Yesus. Ada di sisi Yesus. Ada di dalam Yesus. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu yang dikatakan Yesus. Itu yang disebut diberi kuasa. Boleh saya tanggapi Bang Muin? Boleh saya tanggapi yang itu masalah kuasanya? Monggo, mari. Oke, gini ya. Yang saya pahami, kekuasaan Tuhan itu, Abang juga tadi sebutkan namanya Maha Kuasa. Maha Kuasa inilah kekuasaan yang sangat luas, segala sesuatunya dikuasai. Ya, kira-kira seperti itu. Yang tertinggi. Kalau hanya memberikan kuasa, kuasa yang diberikan itu bukan semuanya, gitu. Kuasa yang diberikan itu adalah bagian daripada kekuasaannya yang diberikan. Khusus kepada Yesus. Yesus itu di Israel pada masa itu, di bumi. Dia diberikan kekuasaan atas Israel, atas umat Israel gitu. Jadi bukan semua kekuasaan tentang alam ini semua diserahkan ke dia. Kalimat ini, kata-kata ini tidak bisa disimpulkan dengan sama dengan Maha Kuasa tadi. Kalau memang mau berbahasa dengan baik, ya mungkin ada alasan-alasan lain yang menyatakan bahwa dia bisa setara dengan sang pemberi kuasa tadi. Itu boleh. Kalau enggak, janganlah. Gitu. Ini bukan asumsi kan ya? Ini pemahaman. Setuju, Bang. Sangat setuju. Ya, lanjut Bang Dewa. Kira-kira kayak gitu. Berarti poin intinya, ketika Bapak mengatakan tadi ya, kami menyimpulkan itu, Yesus diberikan kuasa di bumi hanya di Israel, berarti kekuasaan Bapak itu hanya diberikan kepada Yesus 50% atau 25%. Sementara sisanya Bapak masih berkuasa sebanyak 75%. Bukan begitu, Bang. Kecuali kalau misal, ya silakan Pak. Tidak setuju. Kalau Anda mengatakan persentase itu bukan begitu, Bang. Yesus diberi kuasa, kepadaku diberi kuasa di bumi dan di surga. Itu jelas sudah ya. Kalau Anda bilang Israel, itu kesalahan besar. Di bumi dan di surga kekuasaan Yesus diberi kuasa. Itu sudah jelas. Artinya 100 begitu ya. Baik. Artinya 100% kekuasaan Bapak diberikan kepada Yesus. Begitu. Tidak ada persentase, Bang. Di sini Bapak itu hadir. Bapak jawab aja. Apakah segalanya diberikan kepada Yesus atau separuhnya? Di sana kan jelas segala. Kepadaku diberikan segala kuasa. Baik, artinya segala kuasa yang dimiliki oleh Bapa diberikan semua kepada Yesus 100%. Artinya di sini pengertian diberi itu jelas, Bang. Pengertian diberi di sini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Bang. Itu pengertiannya. Lanjut Pak, lanjut dulu lah. Sampai puas dulu Pak, silakan. Itu sudah jelas kan? Kurang apa lagi? Yesus mengatakan, kita sapa dulu Manir. Aku di dalam Mohon maaf Pak, dulu saya sapa dulu Manir. Selamat malam Pak Manir. Muslim Kristen. Oke, lanjut. Silakan Pak Mukin. Lanjut. Baik. Ketika yang namanya segala kuasa diberikan kepada Yesus, artinya Bapak sudah tidak berkuasa lagi. Kenapa? Karena tidak? segalanya, ini orang. Lanjut. Anda membuat kesimpulan sendiri sebabnya. Ayo lanjut. Sebentar ditanggapi Pak. Menyimpulkan itu berdasarkan dari statement yang Bapak berikan kepada kami. Makanya kami melakukan statement seperti itu. Ketika yang namanya Bapak mengatakan silakan. Ya silakan Pak. Silakan. Lanjut. Buat kesimpulan sendiri.
Baik, buat kesimpulan sendiri baik. Pada saat ayatnya mengatakan segala kuasa diberikan kepada Yesus, artinya 100% kekuasaan yang dimiliki oleh Bapa diberikan kepada Yesus. Sementara Bapa di sini pensiun, tidak punya apa-apa lagi, tidak berkuasa apa-apa lagi, tetapi yang berkuasa adalah Yesus. Begitu pengertiannya. Dan tadi jelas-jelas ya bahwa Yesus melupakan siapa yang memberikan kuasa itu. Ternyata yang memberikan kuasa itu adalah Bapa, tapi Bapa sama Yesus di sini. Baik, itu saja. Mudah-mudahan paham. Dan yang namanya Allah tidak mungkin memberikan sesuatu ayat, suatu keimanan yang membuat umatnya itu pusing. Makanya berhubungan dengan manusia. Sebagai bahan analogi, ketika Bang Juma memberikan kepada Mahadewa, segala kuasa Bang Juma diberikan kepada Dewa, itu artinya Bang Juma sudah tidak punya kuasa lagi. Artinya semua kekuasaan itu diberikan kepada Dewa, semua keputusan itu diberikan kepada Dewa, sementara Bang Juma hanya duduk dan pensiun. Begitu ya, Iwan Pila ya. Baik, silakan Bang Juma. Bang Jumjum. Boleh, silakan. Kalau dan kembalikan ke saya. Oke, cek. Suara saya bagus, Dek. Wah, suara saya kedengaran. Kedengeran Bang. Sangat bagus. Silakan Bang. Oke. Iya, Bang. Jadi sebenarnya kalau kita bercerita atau bertanya tentang Yesus, bertanya tentang Yesus yang adalah sosok yang datang kepada Bani Israel, itu salah kalau kita bertanya kepada Kristen. Karena ketika kita bertanya kepada orang Kristen, pasti kita diarahkan kepada konsep Romawi. Harusnya yang kita tanya tentang Yesus itu orang Yahudi gitu loh. Karena Yesus itu kan orang Yahudi. Yesus datang mengajarkan hikmat Taurat dan Injil. Sedangkan Kristen ini kan, ya kita tahu sendiri dari mana Kristen ini kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita anggap aja hiburan gitu. Tadi ada pernyataan dari saudara Kristen ini. Hanya menghujat aja orang ini. Otaknya kotor. Loh, kenapa Anda Pak? menganggap Kristen hiburan itu maksudnya apa? Otak Anda jangan terlalu najis. Gini loh Pak, Makanya sangat benar kalau dikatakan bahwa umat Ismail itu lucu kalau saya bertanya, lucu kalau bertanya tentang orang Yahudi kepada orang Kristen, Pak. Lucu. Diberi umat Ismail itu diberi lucu, Pak. Pak Mus, Lucu. diam dulu. Diam dulu, Pak. Anda diam dulu, Anda diam dulu. Gitu ya. Anda diam dulu. Diam. Adalah satu kebodohan bertanya tentang orang Makassar kepada orang Jawa kan gitu. Ada yang noise ya? Halo, cek. Ada Bang, bersih. Bagus. Ya. Bagus. Lucu kalau ada orang bertanya tentang orang Makassar kepada orang Jawa. Karena yang tahu tentang orang Makassar itu orang Jawa. Ini kita bertanya tentang tunggu dulu. Pak, diam dulu, Pak. Pak, diam dulu, Pak. Boleh ya? Pak, boleh diam bentar, Pak? Boleh ya? Nah, sepakat tidak kita di sini Islam dan Kristen mengakui bahwasanya Yesus itu orang Yahudi. Sepakat tidak? Tidak. Sepakat kita kalau Yesus itu orang Yahudi? Tidak. Sepakat. Tidak, Bang. Dia Lalu orang Yahudi apa? Yesus orang apa, Wak? Orang Toraja. Yang namanya baik. Yang namanya keturunan itu silsilahnya dari Bapa. Sedangkan Yesus bukan dari hubungan biologis. Jangan dibikin kacau. Ini Tetapi Yesus kalau misalkan diutus untuk Bani Ya udah, Israel, Bang untuk Dewa, Yahudi, udah. kita sepakat. Udah. Biar guru Kita sepakat. dulu. Ya, jadi Yesus itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Tapi anda yang ada di Komal ini bertanya kepada Bani Paulus, kan tidak nyambung. Itu namanya memperbodoh diri. Bertanya kepada orang yang bukan harusnya gitu. Kalau kita ingin bertanya tentang Yesus yang adalah Yosua, ya Hamasia, bertanya kepada orang Yahudi. Jangan bertanya kepada orang Kristen. Kristen kan orang Romawi Yunani ini. Apalagi Kristen di Indonesia kan datangnya dari Belanda, bukan dari Yahudi gitu loh. Jadi, tapi nggak apa-apa, kita nggak wajah ini hiburan gitu ya. Nah, kalau tadi saudara Kristen ini membahas tentang Yesus, tapi dia bukan orang Yahudi dan mengatakan bahwasanya Yesus ini
adalah firman yang diberi kuasa sehingga dia adalah Tuhan. Nah, kalau yang menjawab orang Roma, pengikut orang Roma, pasti aneh jawabannya. Tapi kalau orang Yahudi ditanya, pasti akan mengatakan bukan hanya Yesus yang diberi kuasa Tuhan, banyak yang diberi kuasa Tuhan. Apakah kemudian mereka menjadi Tuhan? Kan tidak. Seperti misalnya Nebukadnezar. Bagaimana kuasa Tuhan yang datang kepada dia? Di dalam Daniel 5 nomor 18. Ini lagi-lagi kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Ya Tuanku, Tuanku sang Raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai Raja. Ilusi. Nah, coba lihat gini, kalau orang Romawi, kalau orang pengikut Romawi itu begitu. Dia tidak suka kebenaran itu dibuka. Kalau pengikut orang Romawi gitu. Nah, jadi dikatakan bahwasanya Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Nah, apakah kemudian Nebukadnezar ini adalah Tuhan? Karena dia diberi kuasa sebagai raja, diberi kuasa sebagai kuasa kebesaran, diberi kuasa kemuliaan, dan diberi kuasa sebagai leluhur daripada Bani Israel. Apakah kemudian dia jadi Tuhan? Pasti dijadikan Tuhan tuh. Nah, untung saja data Daniel ini hanya dipilih aja oleh gereja untuk dijadikan nubuat. Tapi Nebukadnezar ini jauh lebih hebat daripada kuasa yang diberikan kepada Yesus. Gitu loh. Ya, di bumi dan di surga lebih hebat mana, Pak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dikatakan Yesus itu diberi kuasa di surga, itu hoax. Kuasa apa yang diberikan Yesus di surga? Kuasa apa? Nggak bisa. Di dalam Matius 20 nomor 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ini kuasa apa yang dia punya Yesus ini? Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Tuhanku telah sediakan untuknya. Yesus tidak ada kuasa. Jadi orang yang berakal sehat pasti akan memahami bahwa Yesus itu hanyalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nah, teman kita ini kan bukan Bani Israel. Dia ini kan Bani Paulus dia ini. Dengarkan Pak. Nanti sanggah setelah Bang Juma beres, Pak. Dengarkan. Ini kalau dia bicara, Pak. Ini Bani Paulus ini, Bani Paulus. Jadi wajar kalau sebagai Bani Paulus, pengikut orang Romawi, mengajarkan sesuatu yang melenceng dari ajaran orang Yahudi. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau dia katakan bahwa firman itu adalah Tuhan itu sendiri, di Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ini apa maksudnya nih? Betul, boleh saya jawab? Ya, silakan. Baru dia diem ya. Berarti Yesus berbicara bukan diri pasti yang Anda sampaikan konsep Romawi nanti, tengok aja. Oh, kenapa larinya ke sana? Ini kan agama Anda dari sana. Nah, coba. Anda anti Paulus ya? Kalau saya bukan anti Paulus, Anda itu beragama dari hadiah dari Paulus kepada Roma. Nyerocos lagi. Ya, Anda kelamaan Bang Muin, dikasih kesempatan bicara untuk menjelaskan. Ya udah cari jelaskan. Langsung aja harusnya. Langsung aja. Anda kayak orang yang tidak siap berdialektika dalam lintas agama kayaknya. Sudah terpukul duluan. Kenapa? Udah Bang. Biar dia ngomong. Sudah. Ayo lanjut, Bang. Jelaskan langsung. Kalau saya disuruh langsung. Kalau Zuma bicara semuanya diam semua. Saya bilang ya, kalau Yesus itu yang bicara kan, kalau Anda Yesus bukan berbicara itu bukan dari Yesus, berarti kan udah jelas Bang, yang berbicara di situ Allah. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Allah yang bicara dari mulut Yesus. Karena suaranya tidak dapat didengar. Berarti ada dua. Aduh, Anda jangan bantah. Ya, itu yang dikatakan nggak isi kitab saya. Kalau isi Anda cuma kupas kitab-kitab saya yang Anda suka dan Anda buang yang Anda tidak suka. Jangan curhat, Pak. Jangan curhat. Jangan lalat. Jangan curhat. Akan makan madu, dia akan makan sampah. Itulah yang Anda lakukan. Jangan curhat.
Kena loh, kamu kalau berbicara, saya bicara, eh, kamu nyeletuk bebas. Enggak, Kalau maksudnya kamu jangan bicara, curhat, bantah ya pakai kamu nggak curhat data enggak tau? gitu. Kamu curhat enggak tadi? Enggak, saya paparkan isi Bible. Kamu bikin kesimpulan sendiri, berbicara sendiri. Berdasarkan Bible saya bicara. Memilah-milah kitab saya. Bukan curhat. Kamu memilah-milah kitab saya dan mengatakan yang itu bukan, yang ini iya. Kamu itu seperti Ya, alat aja. karena di tengah-tengah Yesus kan ada penyamar. Saya bicara diam mulutmu, sopan sedikit. Makanya orang jangan tua. curhat, ku bilang, Pak. Jangan Iya, curhat. saya bilang kalau lalat itu mana suka dengan madu. Dia Nah, lebih ini suka dia. dengan apa? Ini dia. Anda lalatnya. Kalau ada madu di situ, Anda dia nggak lalatnya. akan dia jilat. Kalau Nah, ada mana sampah, mana nggak akan dia bantahannya? jilat. Mana bantahannya? Yesus Kami nunggu berkata, jawabannya ini Bang Boy. Itulah Yesus yang kamu berkata lakukan. bukan dari dirinya sendiri. Silakan. Kenapa? Kau udah jelas. Yesus berkata bukan dari dirinya sendiri. Saya katakan itu yang dimaksud aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti Yesus Maksudnya menyatakan bahwa kalau dia aku di manusia. dalam Bapa, apakah Bapa adalah aku? Kedua-duanya adalah menyatu. Kenapa? Nah, terus kenapa dia mengatakan aku tidak berkata dari diriku? Karena Bapa yang berbicara. Berarti dia bukan Bapa. Memang siapa yang bilang dia Bapa? Oh, oke, sudah selesai. Berarti Tuhan Anda yang mana? Yang mana yang Tuhan Anda? Yesus atau Bapa? Yesus Tuhan, Bapa adalah Allah. Yang mana yang Anda sembah? Keduanya, ketiganya. Berarti sembahan Anda ada 3. Kok ada 3? Lah, Ngapain Anda kamu mengatakan batasi tadi Tuhan keduanya, dengan kata? ketiganya. Kenapa Anda batasi Tuhan dengan kata? Anda menyembah pribadi yang Jangan. tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, betul? Betul. Kenapa? Dan Anda menyembah sumber dari perkataan Yesus, betul? Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang Nggak nyambung Anda, nggak nyambung. Dengar. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Otak kamu yang nggak nyambung. Anda, ada berapa sembahan Lari Anda? dia. Lari dia. Ada Malu berapa dia, sembahan lari. Anda? Anda Lari berapa dia. sembahan? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang Tahu, kepada saya Bapa paham melalui kalau aku. itu. Iya, Apakah lalu Yesus kamu itu datang jalan? kepada Bapa melalui siapa? Apakah Saya Yesus tanya. jalan atau tujuan? Memangnya kalau Yesus adalah jalan menuju Bapa, kamu protes? Kenapa? Hah? Kamu Apakah protes? Yesus itu jalan atau tujuan? Yesus satu-satunya jalan. Berarti Kamu Yesus protes. bukan tujuan. Tujuannya adalah Bapa. Yang punya jalan itu adalah Yesus. Kenapa Berarti kamu protes? berarti Yesus bukan tujuan. Yesus yang punya jalan menuju Bapa. Kenapa kamu protes? Berarti Jangan Yesus lagi. bukan tujuan. Yesus adalah jalan menuju Bapa. Kenapa kamu protes? Oke, Gila, berarti tanya Yesus dijawab bukan bertanya tujuan. paham. Loh, bertanya kali. Kamu gila, kamu gak paham. Memang betul. Yesus kalau memang tujuan atau jalan? Yesus tujuan menuju Bapa. Kenapa kamu protes? Yesus tujuan atau jalan? Tanya lagi. Stres, ya, kejang. Pertanyaan Tanya lagi. saya, apakah Dijawab. Yesus itu Yesus jalan tujuan menuju Bapa. atau tujuan? Menuju jalan menuju Bapa. Oke, Kenapa Yesus Anda adalah jalan menuju tujuan. Gila, stres dia. Oke, Stres. apakah Stres dia. jalan dan tujuan itu sama? Tidak ada tujuan kalau nggak ada jalan. Stres. Apakah jalan dan tujuan itu Tidak sama? ada tujuan kalau nggak ada jalan. Apakah Kamu stres. jalan dan tujuan itu Tidak sama? ada jalan, tidak ada tujuan kalau nggak ada jalan. Ayo stres. Apakah jalan menuju Monas dengan Monas itu sama? Ngapain lari ke sana? Kamu stres. Apakah Monas dan jalan menuju Monas itu sama? Kamu stres. Ngapain menuju Monas? Lagi ngapain kamu ke Monas? Apakah Monas dan jalan menuju Monas itu sama? Iya, karena kamu gila mau ke Monas. Apakah ada orang waras mengatakan jalan menuju Monas adalah Monas?
Tidak, mana ada Hanya orang gila begitu. yang mengatakan jalan menuju Monas adalah Monas. Betul? Siapa yang bilang begitu? Kamu yang stres. Sekarang saya tanya, Yesus itu jalan atau tujuan? Yesus adalah jalan menuju tujuan. Oke. Stres. Apakah jalan menuju Monas itu adalah tujuan? Betul, jalan menuju Monas adalah jalan untuk menuju ke Monas. Jalannya Apakah adalah jalan tujuan. apakah jalan menuju Monas adalah Monas? Bukan, jalannya adalah menuju Monas. Oke. Ngapain? Apakah jalan dan tujuan sama? Kalau gila diam aja lah. Kamu saya lama-lama kayak orang gila. Cuma betul. Yesus adalah jalan, Bapa adalah tujuan. Oke? Iya, betul. Ah. Allah tidak terlihat tapi nongol di surga. Betul enggak? Apakah jalan dan tujuan sama? Aduh. Mulai Aduh, dia, aduh, mulai aduh. stres dia. Iya, stres yang mana? Stres yang Mulai- mana? mulai Saya ditertawakan tanya, dirinya. Bingung dia udah tahu kalau dia salah. Dia menyembah jalan. Di surga. Ya. Dia menyembah jalan, mulai bingung. Lam yulad, Mulai bingung dia. Tapi nongol di surga. Betul Mulai nggak? bingung. Ya pulang Dari, tapi nongol di surga. dari tadi udah aku Betul bilang nggak? Bang Juma, ini dialog lintas agama. Dia nggak sanggup kayaknya memang kan. Iya, Yang nggak sanggup sanggup. yang mana? Ya, yang bertanya berulang-ulang itu tidak sanggup. Kan begitu jawabannya. Nggak Ya. sanggup dia. Umar Kasihan. berulang-ulang Orang bahas. mengalukan pertanyaan yang sama itu Orang- berarti yang tidak sanggup. Kan Orang begitu. Bang Moen, Ya, orang kenapa? membahas agama tentang ketuhanan teologi itu logikanya tinggi. Dia bisa mencapai dengan imajinasi, dengan logika, Gimana? namun dengan kondisi kenyataan. Ada teologi ketuhanan yang berdasarkan logika atau yang mana? Anda bisa Oh, jelaskan? keselarasan Tidak ada, informasi tidak ada, para tidak ada. nabi dalam kitab Tidak. suci itu semua sama. Cuman Kristen aja yang Kenapa bang? berbeda. Kalau Anda bilang teologi kekristenan mengenai ketuhanan dengan logika, Anda itu berbohong sudah. Anda berdusta. Ya, Oh, Anda berdusta itu pada logika. agama Anda sendiri. Anda telah Itu berdusta logika. sendiri. Silakan Ah, baca semua kitab-kitab suci mengajarkan tentang ketuhanan. Semuanya mengarah kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada Ya, makhluk manusia. kalau Anda hubungkan dengan logika, saya bertanya kepada Anda, Biarin dulu. gimana logikanya? Gurunda, biarin dulu dengan Gurunda, Pak. Biarin dulu. Oke, lanjut Guru Nda. Udah ya, tadi Monas dan Kenapa, jalan menuju Monas tidak sama ya. Monas adalah jalan untuk menuju Monas, bukan begitu, Bang? Kenapa? Sama Kalau tidak bertanya jalan menuju Monas dengan Monas sama atau tidak? beda jalannya ya beda, Beda. Bang. Jalan Beda. itu jalan, Monas ya Beda. Monas, Bang. Oke, berarti Kenapa, Bang? Yesus itu jalan, Bapa Betul. adalah tujuan. Betul. Apakah jalan dan tujuan sama? Ya, Yesus itu jalan menuju, jalan di dalam tujuannya satu itu, Bang. Satu paket, Bang. Satu nusa, Loh, satu bangsa, Loh. Jangan umat Muhammad beginilah. Dikatakan satu paket nggak percaya dia. Ya, inilah umat Muhammad ya. Inilah cara debat, cara berbicara. Saya ulang boleh, Pak. Apakah Kenapa, Pak? jalan menuju Monas itu sama Bang, dengan jangan Monas? diulang, Bang. Kenapa? Beda, Bang. Jalan dengan Monas Beda. Bang. Ingat ya, beda ya. Yesus adalah jalan, Bapa Betul. adalah tujuan. Tujuan. Apakah Sangat jalan dan tujuan itu sama? Jalan dan tujuan itu satu tujuan, satu paket, Bang. Kak, bagaimana Anda Saya menuju tidak tujuan tanya kalau satu tidak ada paket. Saya tidak Saya tanya jawab satu begitu, paket. Bang. Kenapa, Bang? Saya Saya tanya sama atau tidak. jalan dan tujuan itu satu, Bang. Kenapa Saya Anda tidak marah-marah, tanya Bang? satu atau dua. Saya tanya sama atau tidak. Kedua-duanya sama, Bang. Satu tujuan, Bang. Apakah jalan menuju Satu, Monas Bang. adalah Monas? Bukan, Bang. Kalau mau Bukan. ngapain jalan Apakah jalan menuju Bapa itu adalah Bapa? Bukan, Bang. Mereka satu paket, Apakah Bang. Yesus itu jalan menuju Bapa atau Yesus itu adalah Bapa? Yesus itu jalan menuju Bapa, Bang. Apakah jalan menuju Bapa adalah Bapa? Apakah terus mencret? Saya tanya balik sama kamu
kamu bang ya. Kenapa yang tidak nyata itu, kenapa yang tidak terlihat itu nampak di surga bang? Tidak nampak di alam makhluk karena dia bukan makhluk. Gitu bang. Terus kamu berseri-seri di surga lagi ngapain bang? Itu melihat Allah di alam kekekalan. Melihat apa bang berseri-seri bang? Melihat Allah di alam kekekalan. Iya kenapa berseri-seri bang? Gak ada yang dilihat tapi berseri-seri bang. Karena melihat wajah Allah, maka umat Islam itu berseri-seri daripada melihat Tuhan kawin bersama dengan makhluknya di surga. Kenapa bisa jawab bang? Jawab yang betul. Saya sudah jawab. Betul bang. Ya, Salah kenapa, satu kebahagiaan paling tinggi yang dimiliki oleh umat Islam adalah melihat Tuhannya di surga. Katanya gak terlihat bang, berarti bertolak belakang bang begitu. Tidak terlihat di alam fana, karena alam fana ini adalah alam bagi ciptaan. Bang, tapi terlihat di surga, itu membodoh. Antara dunia dan surga, alam akhirat itu beda. Akhirat itu alam kekekalan. Tidak ada lagi kematian di sana. Karena di sana tidak ada lagi kematian, maka Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat oleh umatnya, oleh hambanya. Allah maha ngeles Allah dengan segala firman-Nya. Itu jawabnya kan begitu bang, maha ngeles Allah dengan segala firman-Nya. Ini kok orang ketawa-ketawa kesedihan gini sih, nggak bisa diskusi. Kasihan dia. Allahu Akbar, kasihan. Kasihan. Maha ngeles Allah dengan segala firman-Nya bang. Ya, menghujat. Menghujat bang, faktanya kan begitu bang. Di mana? Anda bisa menolak sangat itu? terpukul Fakta dengan apa? ketidakjelasan Fakta apa? ajarannya itu. Ya? Fakta apa? Fakta apa? Betul. Faktanya mana? Allahmu pernah hadir di dunia? Dah, Yesus pernah melihat Tuhannya enggak? Tidak. Terus kenapa Anda tanya Allah itu bisa dilihat di dunia? Karena Allah saya bisa menyatakan diri dalam diri Yesus. Lah, saya kan sudah bilang tadi, apakah jalan menuju Bapa adalah Bapa? Bukan. Bukan, berarti Yesus adalah Jalan menuju Bapa. apakah jalan menuju Bapa adalah Bapa? Bukan. Berarti apakah Yesus Bapa? Yesus bukan Bapa. Ya bukan Bapa, udah selesai. Iya, lucu sekali. Anda tidak nyambung. Anda tidak nyambung gimana? Tuhannya, Anda tidak nyambung. apakah Yesus bisa melihat Tuhannya? Yesus tidak melihat Allah Bapaknya karena dia sendiri adalah Sang Firman itu sendiri. Dari mana Anda mengatakan dia adalah Sang Firman sementara dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Betul, karena Bapa yang berkata. Nah, berarti dia bukan Sang Firman. Yang berkata itu kan Sang Firman, Bang. Lah, kalau Yesus Sang Firman berarti semua perkataan itu dari dirinya sendiri. Anda lupa bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia, Bang. Saya tahu bahwa yang menjadi manusia, dengarkan. Saya tahu bahwa yang menjadi manusia itu adalah perkataan. Bukan Sang Firman yang menjadi daging, bukan Sang Firman yang menjadi daging. Tapi Sang Firman berkata, maka keluarlah firman dari mulutnya. Lahirlah Yesus. Kok begitu, Bang? Anda bikin edisi dari mana, Bang? Lah, sekarang gini. Sekarang konteks Yohanes 1, Bang. Sekarang konteks Yohanes 1, Bang. saya paham. Mari Anda kita paham kaji. konteks Yohanes 1, Bang. Mari kalau firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu Jangan ada rubah-rubah, Bang. Kenapa menjadi dengan Tuhan, Bang? kenapa Anda bisa jangan jadi katakan, Allah? Bang. Apa Allah itu Anda maksudnya jangan jadi apa? penyesat, Bang. Allah itu apa? Dalam bahasa Yunaninya apa? Kurios, Bang. Kurios dalam bahasa Bang. Indonesianya apa? Yang dipakai di situ bukan bukan kurios, Bang. Tapi Ya, kurios dalam bahasa Kurios dalam bahasa Indonesia apa? yang dipakai Allah di situ adalah Allah itu berasal dari kata Elohim, Apa? Bang. Apa? Elohim. Elohim, Bang.
Apa bahasa Indonesianya Elohim apa? Allah bang. Hah? Kalau Elohim itu Allah bang. Elohim itu Ketahuan dia adalah nggak pernah baca Bible dia nggak tahu baca Bible aja. Kasihan kali. Elohim Ternyata itu, tidak pernah baca Bible-nya. Pak, Elohim itu bahasa Ibrani. Yohanes itu Theos, 1 Bang. nomor 1 Sorry, Bang. itu bahasa apa? Aslinya bahasa apa? Kalau Theos bang. Theos. Memang ada tolak. Bang. Theos di Indonesia kan apa? Allah bang. Di mana ada bahasa Indonesia Allah? Lalu, kok nggak ada bang? Orang-orang banyak bilang nggak bang? Allah itu artinya Allah itu artinya seperti, semisal, atau seumpama. Itu Allah. Allah bang. Kamu Allah jangan- apa? jangan itu. Allah apa yang Anda maksud? Ya, saya tanya bang, kalau orang Indonesia dikagetin, Masya Allah. Itu bahasa mana bang? Oh, Masya Allah. jadi bahasa Arab. Jadi Theos itu Kenapa, ketika masuk ke Indonesia menjadi bahasa Arab. Bahasa mana bahasa Arab bang? Bahasa Indonesia? Orang Indonesia Masya- kalau dikagetin bilang bahasa Arab. Masya Allah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia bang. Masya artinya apa? Masa Allah ya masa bang. Masya Allah, artinya apa? Masa, masa iya begitu kan begitu bang sama. Masya artinya apa? Apa bang? Saya tanya, Masya artinya apa? Kalau bahasa Indonesia apa itu Masya? Masa itu istilahnya mana? Begitu. Hah? Apa? Masa itu mana? Masa. Iya. Kan orang begini. Kalau ditanya, kamu yang mencuri. Masa iya kan begitu bang. Loh, Masya Allah dengan masa iya sama? Beda. Ya beda. Kata Makanya dasarnya saya sama, tanya, orangnya sama, Bang. Masya Orangnya itu sama. artinya apa? Iya sama dengan masa iya. Itu Masa iya? Iya, Coba- iya betul. Itu betul coba. kalimat apa ya? Orang gila ini, orang gila ini. Miring. Gila. Sakit jiwa. Aduh, ya Allah. Sakit. Orang sakit jiwa. Loh, Bang. Orang Kamu sakit klaim itu jiwa. memang Allah itu bahasa kamu. Kamu Allah bang yang mau pakai. Bahkan Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya Allah dengan Allah? Apa bedanya? Apa? Apa bedanya Allah dengan Allah? Kalau Allah itu Allah kamu bang. Kalau Allah Ya, itu kenapa dari- bisa dibaca Allah? Kenapa Kenapa, bisa? Bang? Kenapa bisa Kenapa? dibaca Allah? Gak tahu bang. Mama tanya saya. Nah, terus kenapa dibaca Allah di agamamu? Itu bahasa Indonesia. Orang Indonesia mengatakannya Allah. Di mana ada bahasa Indonesia itu Allah di mana? Itu orang Indonesia kan begitu jangan dikagetin. Masya Allah. Ya itu orang Islam itu pasti karena menyebut nama Tuhannya. Itu klaim kamu bang, klaim sepihak. Saya tanya itu Bapak Muhammad siapa namanya? Abdi Allah kan bang. Kasihan banget tawa kesedihan ini. Kasihan, Belum kasihan. ada Bapak Muhammad dengan Muhammad. Ya. Kembali pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan logos itu adalah Theos. Logos itu telah menjadi daging. Bisa tidak dikatakan Theos itu telah menjadi daging? Bisa tidak? Bang, saya bilang konteksnya itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Gitu Iya, aja, kita Bang. sudah mulai Itu di situ. kesimpulan. Kita udah masuk di Jangan situ. kesimpulannya. Pada Jangan mulanya adalah logos. Logos Kamu itu jangan bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Begitu ya? Theos itu menjadi daging. Ngapain Theos menjadi daging, Bang? Jadi yang menjadi daging siapa? Sang firman, Bang. Firman itu kan Apa menjadi- dalam bahasa Yunani sang firman itu apa? Gak paham bang, saya bukan orang Yunani bang. Ngapain tanya saya, kamu aja gak paham. Nggak pernah bacanya, nggak tahu dia. Akbar, Allah Bicara Akbar. Yunani. Kasihan, Aduh, kasihan. sok-sokan Arab, sok-sokan Yunani repot dengan umat Muhammad ini. Padahal nabinya aja gak tahu apa-apa, buta huruf, aduh.
Dia sok-sokan bisa Yunani, bisa Arab. Iya. Itu pembodohan, Bang. Itu Bukan, itu saya konteksnya. jangan Bang, lari itu kemana-mana. Kitab Anda dalam aslinya kitab Anda itu kan bahasa Yunani. Kenapa Anda alergi dengan kenapa Anda alergi terhadap bahasa kitab Anda? Kenapa? Apa alergi, Bang? Tidak, Bang. Nah, Di situ makanya saya katakan di Itu dalam yang bahasa mengartikan Yunani itu logos atau theos. di situ sudah jelas disebutkan sang firman, Bang. Saya tidak tahu logos teos itu. Yang penting di situ sang firman. Firman itu telah menjadi manusia. Lah itu kan terjemahan. Gimana Itu kan sih? terjemahan. Betul, terjemahnya Nah, begitu. bahasa aslinya apa? Saya nggak tahu bahasa aslinya ya. Yang jelas di Oh, situ. berarti Anda tidak cinta kepada kitab Anda. Ngapain, Bang? Kalau saya nggak paham terus saya dipahamkan, itu kan pembodohan seperti kitab Anda, Bang. Enggak, sekarang Banyak kalau orang Anda harus tidak tahu, tahu Bang. bahasa Banyak asli tahu kitab banyak Anda, orang, Bang. berarti Begitu, Anda Bang. tidak cinta kepada kitab Anda. Mengapa harus cinta harus tahu, Bang? Lah, Tidak wajib, bagaimana Bang. Anda bisa tahu yang menjadi daging itu adalah theos atau logos kalau Anda tidak tahu original teksnya? Itu jelas di terjemahannya jelas itu sang firman. Iya kan itu terjemahan. Nah, itu- Yang kenapa, saya Bang? tanya original teksnya apa? Saya nggak paham original teksnya. Saya jangan sok tahu jadinya, Bang. Kalau saya jadi sok tahu, saya jadi pembodohan, Bang. Oke, Kenapa, Bang? logos dan theos sama nggak? Nggak tahu, Bang. Saya nggak paham. Yang jelas kalau firman dengan Ya. firman dengan Allah. itu beda. Dengar, saya dengarkan, saya Firman itu jarin. beda dengan Allah, Bang. Tapi mereka Oke, satu saya hakikat, jarin, Bang. saya ajarin. Nggak usah diajari, Bang. Anda Pada itu tidak- mulanya adalah logos. Logos usah itu begitu lah, Bang. Nggak usah bersama-sama membingungkan dengan theos. Dan logos itu adalah theos. Logos adalah theos. Theos adalah logos. Nah, itu bahasa aslinya. Sekarang masuk ke bahasa Indonesia ya. Dengarkan baik-baik. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Bang, jangan dirubah-rubah, Bang. Firman aja, jangan diikati perkataan. Ya. Nah, firman apa lagi? Firman itu kan bukan bahasa Indonesia. Kita masuk ke Indonesia. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Anda mengartikan sendiri, Bang, ya. Anda mengartikan sendiri. Ini Itu kita penyesatan, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan Iya, bahasa-bahasa Bang. tipuan. Bang, Pada kalau mulanya nggak mau adalah diterjemahkan, Kalau kalau nggak mau diterjemahkan, pakai bahasa Yunaninya. Kalau firmannya bahasa Yunani. Bang Win, pada ya betul Bang Surya. Pada mulanya adalah kata itu bersama-sama dengan Tuhan Kenapa Anda alergi dengan algoritma? dan Bang? kata itu adalah Tuhan. Bang, Kata kenapa Anda itu alergi dengan firman, Bang? firman itu apa? Firman itu apa? Perkataan Tuhan, Bang. Nah, perkataan Tuhan. Oke, kita ganti. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Perkataan Tuhan itu namanya apa, Perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Sudah betul? Bang, perkataan Tuhan itu apa yang jelas aja, Bang. Jadi Enggak. kita biasa tentang firman dengan Allah. Anda putus. Pada mulanya, dengarkan. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Bang. Dan nggak usah, perkataan Tuhan nggak usah itu membolak-balik, adalah Bang. Tuhan. Oke? Memang betul ya. Kalau memang lalat itu memang tidak menyukai yang Lah, manis-manis. Anda sudah diajarin malah Anda bilang diri Anda itu lalat. Nggak usah Anda sebutkan diri Anda lalat, nggak usah. Bang Juma. Ya gimana Bang? Ini lalat mau mengajari Ajarkan lebah. bahasa Yunaninya aja mungkin supaya aslinya kembali ke bahasa aslinya. Kalau dia terjemahkan berarti kan dirubah tuh. Iya, itu dia Yunani makanya. itu kan gitu. Jangan dirubah kan berarti ke bahasa Yunani. Jadi logos diganti apa perkataan? Lah, logos itu apa? Sesat. Konteksnya udah jelas, firman menjadi manusia masih diputar. Iya, saya tanya logos itu apa, Pak? Konteksnya Logos. udah jelas. Ya, logos itu apa? Firman itu apa?
ahli kitab mengartikan izin itu adalah izin sang firman. izin dulu Gurunda, izin dulu Gurunda. Saya selamat malam Pak Moses. Muslim apa Kristen Pak Moses? Ya, selamat malam, Bu. Ya, saya Kristen? Kristen. Oke, jangan Mungkin dengan Pak Moses saja Gurunda. Ini Iya, orang iya, iya. kurang sehat kayaknya dia Ya, naik. ada gangguan jiwa memang. Iya. Pak Moses, salah nggak kalau saya mengatakan Pak Moses, pada mulanya adalah perkataan Tuhan dan perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Sama tidak? Oh, saya di sini nggak mau berdebat. Saya mau bertanya aja tentang keyakinan Muslim itu sendiri. Sebelum saya- Anda bertanya, harusnya Anda dulu mengakui status keyakinan Anda dulu ini. Benar atau tidak ini? Supaya saudara mungkin ini Udah itu potong-potong paham. ya. Coba diulangin. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan dan Oh, perkataan. sorry. Di kitab suci kami saya tidak pernah mendengar pada mulanya adalah perkataan, tapi pada mulanya adalah firman. Firman itu apa, Pak? Firman itu adalah perkataan Allah. Ya, oke. Pada mulanya adalah perkataan Allah. Jangan kayak Berkat- gitu, Pak. Bapak nggak boleh lagi itu bacanya Maksudnya- yang lengkap. Loh, kok firman? Firman ini apa? Firman ini kan bukan bahasa Indonesia, Pak. Firman sama Nah, ya oke. Coba jelaskan. lah, firman ini kan bukan bahasa kita. Firman ini bahasa Sanskerta. Kan katanya Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yuk, mari kita ke bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Betul? Saya kurang setuju kalau Anda mengatakan perkataan, tapi kalau Anda mau menjelaskan pada mulanya adalah firman, saya baru setuju. Nah, ini firman ini apa, Pak? Kok jadi ini kali doktrinnya ya? Firman ini apa sebenarnya? Anda sudah mengatakan itu adalah firman Tuhan. Nah, inilah letaknya kekalahan kebenaran terhadap doktrin. Kebenaran sudah mutlak di depan mata. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Apakah ada yang dilanggar kaidahnya? Tidak ada. Kenapa harus menggunakan kata firman? Karena firman itu penuh doktrin di dalamnya. Firman masih bisa diplesetkan. Kalau Bukan maksud saya. Sorry. Jadi kalau menurut Anda firman itu apa? Firman itu kata, sabda. Kalau sabda ya benar. Ah. Tapi kalau cuma perkataan, saya kurang setuju. Sabda itu apa? Sabda sendiri apa, Bang? Sabda itu gini, saya kalau berdebat kayak gini saya kurang paham. Saya cuma mau bertanya aja ke Bang Juman. Kita ini kan mau jujur-jujuran, Pak, tentang kebenaran, Pak. Jangan ada yang ditutupi terhadap kebenaran. Ya, yang Kan saya gitu. tahu yang saya tahu sabda itu adalah perkataan Allah dan ya perkataan Allah lah. Ya. Salah enggak ketika saya katakan pada mulanya adalah perkataan, jangan Allah, Pak, perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Salah tidak itu? Gini, kalau Anda itu mendapatkan kata-kata ini dari mana? Dia ambil dari Injil apa tidak? Loh, gimana ceritanya, Pak? Kan tadi firman bahasa Indonesianya adalah perkataan. Nah, sekarang kitab saudara diganti ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa Ya. enggak sekaligus ke Indonesia? Kenapa harus ada kata-kata yang masih bisa disesat-sesatkan terhadap jemaat yang tidak paham? Bukan disesatkan. Maksudnya gini, arti firman itu lebih dari perkataan maksudnya Pak gitu. Kalau Bapak menggunakan cuma hanya kata perkataan itu artinya beda. Ya, kalau dia lebih dari perkataan, di dalam original teksnya apa rupanya itu firman? Bahasa Yunaninya. Kalau kita berdebat mengenai, saya kurang paham maksudnya ini apa ya?
Saya cuma mau bertanya aja ini. Kalau berdebat saya kurang bisa berdebat. Gini loh Bang Moses. Anda kan meyakini tentang keyakinan Anda sekarang. Kenapa Anda mau bertanya kepada keyakinan orang, sementara Anda meyakini sesuatu yang Anda sendiri tidak paham? Bukan gini, saya masuk ke room ini cuma mau lihat aja kenapa ini orang Muslim ngebahas-bahas dan Alasannya karena orang Kristen sendiri nggak paham agamanya, makanya kita pahamkan, kan gitu. Begini Bang. Maksudnya lucu kalau orang Muslim itu lebih paham Kristen daripada pasti. Kristen sendiri gitu. Lihat aja abang ini, ditanya apa itu firman, saya nggak paham Pak. Anda ngaku kan tadi? Firman itu adalah perkataan Allah, lebih dari perkataan Allah. Perkataan Allah kata Anda kan? Kenapa Tapi Anda kalau mengatakan? Iya, tapi kalau lebih menjelaskan lebih spesifik lagi, lebih luas lagi, di situ saya kurang paham karena memang saya kalau soal perdebatan saya kurang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Gini, Bang. Gini aja. Saya mau bertanya tentang apa namanya ya? Saya mau bertanya tentang Muslim nih. Enggak, ini dulu. Kalau soal perdebatan, saya udah bilang. Ini kita tidak sedang berdebat. Ini tidak sedang. Bagaimana Anda mau bertanya? Tujuan Anda bertanya itu kan untuk mengetahui. Untuk apa mengetahui agama orang lain kalau agama Anda sendiri Anda tidak tahu? Kan gitu. Harusnya Anda bertanya tentang agama Anda supaya Anda tahu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Apa firman? Apa firman yang bersama-sama dengan Theos ini? Itu yang harus dipelajari dulu. Bang, sorry, kan saya tadi udah bilang kalau soal berdebat saya memang kurang tahu. Saya masuk ke room ini, saya cuma bertanya untuk mengenai apa namanya ya? Mengenai keimanan Muslim seperti itu. Saya mau tanya, apakah bisa dijawab apa enggak? Anda terhadap kitab Anda sendiri Anda tidak tahu. Saya tahu, tapi saya kalau tahu kenapa tidak mau dibahas? Saya tidak mau memperdebatkan tentang iman saya di dalam forum seperti ini. Ya sama, saya pun tidak mau memperdebatkan iman saya di dalam forum seperti ini. Jadi kenapa iman orang lain Anda perdebatkan? Ya, karena di dalam kitab Anda nantinya Allah menjadi daging. Kok Allah menjadi? Paham? Nah, kan tadi Anda mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Bisa diterima? Anda boleh terima kalau kayak gitu? Ya, bisa diterima, bisa. Nah, kalau kami tidak, karena itu menghina, menghujat kami. Ibaratnya seperti ini, kalau Muslim sama Kristen itu ibaratnya seperti ini. Jika kami mengakui Muhammad itu adalah Nabi, otomatis saya sudah menjadi Islam. Jika Anda karena itulah kami tidak mau Allah, gitu, Bang. Karena itulah kami tidak mau Allah dibawa-bawa di dalam agama paganisme. Kami nggak mau, bukan kami senang, dengarkan, bukan kami senang nama Tuhan kami dibawa oleh Kristen, malah kami jijik, paham? Gini, nama Tuhan Anda siapa? Nama Tuhan Anda siapa? Allah. Ya. Oke. Nama Tuhan Anda siapa? Saya tanya balik, nama Tuhan Anda siapa? Nama Tuhan kami itu namanya Yahweh. Yahweh mana? Nama di mana itu ada Yahweh? Saja. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani Yahweh itu apa? Jangan Anda mengklaim sana sini, mengklaim Yahweh, mengklaim Allah, semua serba klaim. Tuhan Anda sebenarnya siapa? Ibaratnya seperti ini, Pak. Allah itu cuma nama sebutan doang. Itu menurut saudara itu penghinaan. Itu penghinaan. Yes. Bang, masa nama Anda itu merasa senang kan? Karena Anda selama ini tidak sadar Anda menghujat umat Islam. Anda senang. Bang, gini, menghujat dari mana? Oke, saya bacakan data Anda ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah itu siapa menurut Anda di Indonesia ini? Tuhannya siapa? Allah itu adalah Tuhan kami. Di mana dalam kitab Anda itu disebutkan Tuhan dalam original teks Allah?
Kan saya udah jelaskan tadi, Allah itu cuma nama sebutan. Karena gini, karena di Kristen, Itulah Bang, dengar. enaknya Anda. Bukan. Mau enggak kalau nama ayam saya kasih namanya Yesus, mau enggak? Karena gini Bang, di dalam ajaran Kristen itu, Karena gini, Bang. di dalam Enak ajaran kali Kristen kalian itu. menyebut nama Allah kami yang asli itu tidak boleh. Itu adalah sebuah terus pantangan. terus begitu. Hei, Makanya habis gitu ada nama sebutan. Habis itu kamu seenaknya ngambil Tuhannya umat Islam untuk sebutan-sebutan yang tidak benar gitu. Itu gimana saya jelasin? Allah itu cuma sebutan ibaratnya. Dari mana? Dari mana Ibaratnya kau gini. mengatakan Allah itu? Dengarkan. Ibaratnya, Dari mana? Dengar. Dengarkan, kau yang dengar saya, kamu yang dengar saya. Karena kamu yang maling, kamu yang merampok. Dari mana agamamu? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dari mana agamamu mengambil kata Allah itu? Di Alkitab sudah ada itu kata Allah itu. Dari mana kitabmu ambil kata Allah? Alkitab itu sudah Dari mana kitabmu duluan ambil kata ada, Allah? Dan Hei, Alkitab itu dulu dari ada mana sebelum kitab kitabmu Al-Quran. ngambil? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dari Alkitab mana itu duluan ada daripada Al-Quran, Bang. Alkitab mana yang Anda maksud? Lebih duluan daripada Al-Quran. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tidak ada kata Allah di dalam. Perjanjian Lama ada. Tidak ada. Coba tunjukkan. Nanti Abang Dan- baca buka Alkitabnya. Dan aja. perjanjian Lama itu juga bukan kitabnya Kristen. Itu adalah Kitabnya Tauratnya orang Tauratnya Yahudi. orang Israel. betul. Kenapa bisa ada masuk ke Kristen? Kenapa bisa? Ya, karena itu adalah gini. Kalau kan kadang orang-orang Muslim ini bilang kalau Alkitabnya orang Kristen itu direvisi tanpa paham bagaimana ceritanya Alkitab itu. secara Kamu berurutan sendiri nggak paham di kok Perjanjian kata Lama. Allah dari mana datangnya. Ya, di Alkitab itu sudah ada kata Allah. Di mana? Tunjukkan saya. Kitabnya orang Yahudi, perjanjian Lama tidak ada kata Allah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia ada, Bang. Tapi Iya, berarti mana duluan Al-Quran dengan kitab bahasa Indonesia? kan saya sudah bilang tadi itu Allah itu cuma sebutan untuk kami. Itu Kalau menurut nama Allah kamu, kami, jangan sampai saya kasar loh ya. Kamu Nama Allah. kalau kamu dengarkan, Allah, ya. dengarkan. Itu kan keyakinan kami. Nama Allah kami ada Justru sendiri, karena tapi- keyakinanmu itulah yang error, makanya Bukan kita error. berdebat sepanjang hari. Karena agamamu itu agama pencuri, paham? pencuri. Bang, Yes. Kristen itu duluan datang daripada Apa? Islam. Mana Kekristenan duluan itu- dengar, mana duluan Islam daripada Kristen di Indonesia? Apa? Mana duluan Islam daripada Kristen di Indonesia? Ngomong di Indonesia, kita ngomong ini universal, jangan ngomong di Indonesia, Bang. Jadi Di kamu Indonesia mau itu- ngomong di mana? Yang mana? Di mana? Di Indonesia. Dengar, kamu mau ngomong yang mana? Di Indonesia. Ya, kalau agama bukan di Indonesia, kamu mau Islam dan ngomong yang Hindu mana? Akui adalah- kamu mau ngomong di mana? Bang, agama kalau kita ngomong di Indonesia, yang pertama itu adalah Hindu dan Buddha. Paham? Terus Islam kapan? Duluan mana dengan Kristen? Itu menurut wawasanmu yang hanya sedikit, Bang. Bukan, itu ada di sejarah, Bang. Saya tanya Moses. Nggak ada. Moses saya tanya. Moses saya tanya samamu. Saya tanya Oke, samamu. Duluan mana Islam dan Kristen di Indonesia? Di Indonesia itu duluan Islam. Duluan Di Islam. Indonesia loh. Oke, Di Indonesia. iya di Indonesia saya tanya. Kucluk, saya nggak tanya Jepang. Indonesia. Oke, Islam. Ya, ketika kitabmu datang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhanmu siapa di dalam kitab Belanda? Saya tidak pernah buka kitab Belanda, Bang. Nah, sebelum bahasa Indonesia kitabmu bahasa apa? Bahasa Wawasanmu Ibrani. kurang, Bang Moses. Makanya dibilang Bahasa wawasanmu Ibrani, kurang, bahasa Bang Moses. Ibrani. Itu kitabnya Yahudi. Kitab Perjanjian Lama kan? Tadi kan kita ngomong Perjanjian Lama. Kamu Kalau- Kristen tuyul, kamu Kristen, kamu bukan Yahudi. Bang, Kristen itu mengikuti Perjanjian Lama. sama Perjanjian Kamu Baru. cuman merampok kitabnya orang Yahudi, itu pun cuman terjemahannya. Kok Sekarang merampok? yang saya tanya, bahasa kata Allah itu di dalam kitabnya orang Kristen Oke. Indonesia. Si pencuri ini curi dari mana? Abang bilang orang Kristen itu mencuri kitab Yahudi. Betul. Jadi kalau di Al-Quran itu banyak persamaan dengan Perjanjian Lama, itu mencuri apa gimana? Tidak.
Oke. Beda. Beda ya. Gila. Oke, paham. Sekarang begini. Bedanya di mana, Bang? Bedanya di mana coba? Bedanya kitabnya Yahudi diterjemahkan ke dalam Septuaginta, kamu ambil. Al-Quran bukan terjemahan dari kitabnya Yahudi, paham? Jadi kalau ada tokoh kesamaan, itu diceritakan pada cerita tokoh yang sama, karena sumber Tuhannya satu. Sekarang permasalahannya adalah kamu mengambil kitabnya Yahudi, tempel di kitabmu. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Bukan kami tempel di kitab. Gini. yang Bang, gini saya biar jelaskan ya. Kristen itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian dari lama mana itu, kamu mengatakan kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Siapa nenekmu yang ngajarin? saya bukan bilang Yahudi, Kristen. Lah, iya, dari mana Kristen dapat kitab yang bernama perjanjian lama itu kalau tidak rampok dari Yahudi? Oke. Dari mana? Gini, kami mengimani perjanjian lama itu adalah menceritakan tentang nubuat kedatangan Yesus Kristus Tuhan Tidak kami. ada. Itulah makanya aku bilang kamu Perjanjian mencuri kitabnya baru. orang Yahudi. Perjanjian Kamu mencuri baru. kitabnya Oke, Yahudi. dengarlah, Bang. Kamu Dengar curi dulu. kitabnya Yahudi. Dengarkan, kamu yang dengarkan saya. Perjanjian Kamu yang baru dengarkan adalah saya. mengisi Kamu yang semua dengarkan. cerita tentang Kamu Tuhan yang Yesus dengarkan. Kristus. Kamu yang Oke. dengarkan. Kamu Biar dengarkan. abang paham. Biarkan. Dengarkan, nanti dengarkan. orang Muslim Agama Kristen itu adalah agama Romawi, bukan agama Yahudi. Paham? Kristen itu adalah agama Romawi, agama Yunani, bukan agama Yahudi. Kitabnya Yahudi adalah Taurat dan seterusnya. Mereka tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah perjanjian lama. Hanya orang-orang Kristen pencuri kitab yang mengatakan kitabnya Yahudi itu adalah perjanjian lama. Supaya karangan-karangan mereka untuk melantik anak manusia Yahudi menjadi Tuhan bisa dianggap sebagai perjanjian baru. Paham kamu sampai situ? Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema. Bang, Masuk ke dalam tema. Gini. Dengar. Kitab karangan Kristen itu yang dikatakan sebagai firman Tuhannya Elohim itu berbahasa Yunani. Paham? Kok gini. Saya jelaskan. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kitabnya Kristen dalam yang diimani oleh Romawi Yunani itu bahasa apa aslinya? Kitab yang mana? Perjanjian baru. Nggak ada perjanjian-perjanjian. Hanya orang Kristen yang mengatakan perjanjian. Kitabmu yang kitab kanonik dan surat-surat Paulus itu bahasa apa? Bahasa Yunani sama Latin. Bahasa Yunani Latin. Di dalam bahasa Yunani apakah ada kata Allah? Di dalam bahasa Indonesia ada kata Allah. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Saya tanya bahasa Yunani. Kitabmu apakah ada di dalam bahasa kitabmu itu kata Allah? Bahasa Yunani kurang. Aduh, Moses, udah bubuk. Tidak ada Ini ngaku orang aja. yang Kristen taat Kristen karena cerdas, pasti Bahlul. Makanya aku tanya. Bener banget, ini- Gurunda. Tidak Assalamualaikum, ada Gurunda. orang Kristen Gini. taat Kristen karena pintar, tapi karena Bahlul. Paham kamu? Gurunda. Tidak ada orang Eropa cerdas karena dia taat ke gereja. Paham? Tidak ada orang Barat itu pintar karena dia aktif menjalankan agama Kristen. Paham? Mereka meninggalkan gereja baru bisa cerdas. Paham itu? Sekarang pertanyaan saya samamu. Kamu tadi mengatakan bahwa kami tidak menghina. Kamulah yang menghina. Saya katakan samamu ya. Kata Allah itu adalah hak prerogatif milik Islam. Bukan milik orang Kristen. Pahami itu. Jadi kata Allah yang diambil, yang dirampok oleh gereja masuk ke dalam kitabnya orang Kristen itu bukan tanpa tujuan, tapi untuk menipu umat Islam supaya Tuhannya Kristen yang adalah roh itu bisa diimani sama seperti Tuhannya umat Islam. Jadi kalau kembali kepada Yohanes 1 nomor 1, terjemahannya bukan Allah. Pahami itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Apa firman itu? Perkataan. Perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia. Kenapa perkataan Tuhan menjadi Tuhan? Sebenarnya kalian itu sembunyi di kata firman. Makanya kamu dan temanmu yang lain, firman itu tidak begitu artinya. Lalu apa arti firman itu? Perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Perkataan Theos itu baru benar. Pada mulanya adalah perkataan Theos. Perkataan Theos bersama-sama dengan Theos. Dan perkataan Theos itu adalah Theos. Perkataan Theos telah menjadi manusia. Pertanyaannya, kenapa perkataan Tuhan yang menjadi manusia Anda tuhankan?
Sementara yang menjadi matahari juga adalah perkataan Tuhan. Yang menjadi malaikat juga adalah perkataan Tuhan. Yang menjadi Adam juga adalah perkataan Tuhan. Yang menjadi alam semesta juga ini adalah perkataan Tuhan. Kalian Bang, ini mau membungkus tanya, diri Bang. dengan kata firman. Paham? Oh gini, tadi kan abang bilang orang Kristen Weh, itu, keong gereja, ntar dulu mau ngomong gua. Gurunda, ayahnya Ukti Hesti mau syahadat. Oke Alhamdulillah. oke. Alhamdulillah, Masya Allah. Satu pertanyaan. Gini, kita kan mayoritas di Indonesia ini mayoritas Islam ya. Halo? Ya. Kemarin saya dengar itu ada ceramah Ustadz. Memang saya sering dengar juga ceramah Ustadz. Kalau itu ceramah yang baik saya dengar. Tapi kalau Ustadz yang memang dia provokasi saya tidak suka gitu. Jadi Ustadz yang itu bilang gini, 70% rakyat Indonesia itu melek baca Al-Quran. Maksudnya mereka nggak paham bahasa Arab dan nggak maksudnya isi Al-Quran itu nggak paham. Pendapat abang gimana? Ya, pendapat saya, ketika umat Islam itu membaca satu huruf saja dari Al-Quran, mereka sudah mendapatkan pahala kebajikan. Tapi bang gini, maksud saya, perbedaannya ketika orang Kristen membaca semua dari kitab Kejadian sampai kitab Ayub, apa yang dia dapatkan? saya belum terima jawabannya bang. Maksud saya gini, Umat Islam tidak mengerti arti daripada apa yang dibaca, tapi ketika mereka membaca kitab sucinya, mereka kemudian mendapatkan pahala dari Tuhannya. bang gini, saya apalagi kalau dia tidak paham. masuk logika saya nih. Saya tidak masuk logika saya. Maksudnya gini, kalau perjanjian baru kitabnya Kristen itu kan ditranslate ke bahasa Indonesia tuh. Jadi kadang kalau kita baca, kita bisa paham apa isi Alkitab itu. Tapi 70% katanya umat Muslim nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana dia bisa mengerti apa isi Al-Quran itu? Oke, bagaimana umat Islam hari ini kamu lihat di Indonesia? Adakah yang mereka lakukan bertentangan dengan kitab suci mereka? Bandingkan dengan Anda yang paham Bible, adakah yang ada di dalam Bible itu Anda jalankan? Bang, bukan. Jawabannya bukan itu, Bang. Jawabannya itu kan udah. Kan Anda bertanya. Bang, gini. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali. Ini Al-Quran. Nah sekarang, ketika Anda dibacakan dalam bahasa Indonesia, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Apakah Anda paham? Padahal sudah bahasa Indonesia. Anda paham? Itu dari abang kutip dari mana? Yohanes 17 nomor 3. Bahasa Indonesia sudah mudah dibaca, Anda paham? Coba bacakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah engkau paham data itu? Ya, paham. Ada berapa Tuhan di sana? Satu Tuhan yang Esa. Siapa Yesus di sana? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, lihatlah. Oke. Lihatlah. Ini kenyataan. Nah, itu sudah kan iman bahasa kami. Indonesia, sudah bahasa Indonesia, kamu tidak paham. Kenapa demikian? Al-Quran Saya menjelaskan jelaskan. fi Oke, saya qulubihim jelaskan. maradun fazadahumullahu marada. Di Boleh, dalam saya hatimu ada penyakit. Umat Islam, Bung, dengarkan. Umat Islam, mereka tidak paham bahasa Arab, tapi ketika dikatakan qul huwallahu ahad, tidak ada umat Islam mengatakan Tuhan itu dua pribadi, tiga pribadi, satu hakikat. Yesus gini. tadi di sana mengatakan dirinya, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Kamu katakan sebagai Tuhan, itu nenekmu yang mana yang ngajarin? Gini, iman saya dengar ya Bang ya. Itu Iman lu bisa imanmu. nunggu. Itu imanmu Iman yang lu bisa saya nunggu. tanya. Kitabmu Imanku- mengatakan apa? Kamu beriman. Imanku jangan Anda perdebatkan. Iman Anda Saya juga tidak tahu, perdebatkan. makanya imanmu yang dipertanyakan ini. Kitabmu mengatakan Yesus hanya utusan. Imanmu mengatakan dia adalah Tuhan. Itu namanya kucluk. Gini. Sudah bahasa Indonesia, kamu tidak paham. Paham. Apa itu namanya?
Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tadi saya Dalam sudah hatimu ada jelaskan, tapi penyakit. Anda menyangkal. Kan gitu. Sekarang saya ulang. Ini bahasa Indonesia. Hidup kekal itu adalah satu, mengenal Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, mengenal anak Maria Yesus sebagai utusan Tuhan. Saya tanya samamu, di situ ada berapa Tuhan? Anda kutip dari mana? Biar saya buka sini. Tunggu. Anda kutip dari mana? Saya buka Tengoklah. saya. Tengoklah, orang Indonesia, dengar, orang Indonesia seluruhnya, ketika saya bacakan Qul huwallahu ahad, tanya mereka, itu surah apa? Anda Itu kutip surah dari apa? mana? Biar saya buka di Alkitab kami tidak ada Dinda seperti Dewa itu. itu surah apa saya bacakan? Bang. Dewa itu surat Al-Ikhlas. Dinda Al-Ikhlas. Kuriosmoto itu apa? Al-Ikhlas, semua tahu itu Al-Ikhlas. Kamu sudah bahasa Indonesia aku bacakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Satu, Bapa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, Yesus adalah utusan Anda Tuhan kutip yang dari benar. mana? Biar saya buka kitab saya sendiri. Masih juga bertanya. Anda kutip yang Anda dari bacakan mana? itu, Padahal sudah bahasa Indonesia. Bayangkan itu. Ya, Sudah bahasa gini. Indonesia masih bertanya, itu kutip di mana? Itu kutip di mana? Kalau umat Islam saya karena bacakan, tidak ada seperti itu, Bang. Alhamdulillahi Karena tidak ada seperti itu. Rabbil Abang jangan fitnah. Itu maksud saya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bagaimana mungkin anak sahabat-sahabat kecil Muslim pun, itu anak tidak bisa yang bahasa baru Arab, lahir Bang? pun, ketika kamu perdengarkan culik bacaan itu, mereka akan mengatakan itu surah Al-Fatihah ayah. Itu- Kamu udah tua bangkokang, ditanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Masih bertanya, itu kutip di mana, Om? Ya kutip di mana? Biar saya buka. Soalnya perkataan itu La tidak ada. haula wala Aduh, Guru quwwata Dah, illa dablek banget ini Guru Dah. Oh, ini ayahandanya UTST bisa nunggu 30 menitan Guru Dah. Jam 8 dia harus Kamu- pulang Bang, katanya. Oke, Gini, oke. gini. Kamu nanti belajar Jawaban- sama anak TK di Islam usia 3 tahun kamu belajar Bible sama mereka, oke? Teman-teman, Gini. saya pamit dulu karena ada yang urgent, Wah. ada yang mau bersyahadat, Bang cuma meninggalkan belum dapat agama. jawaban saya tadi. Ada teman-teman, ada guru-guru saya di sini banyak yang akan membantu Anda untuk memahami Siap, Quran. oke, siap. Oke. Allahi wa barakatuh. Umat Islam itu membaca Al-Quran tapi tidak paham artinya gitu ya. Iya benar. Tapi ini jauh lebih baik. Kenapa? Mereka membaca firman Tuhan itu dalam bahasa aslinya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah dalam bahasa Arab Quraisy. Jadi dia membacakan firman itu masih sesuai sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sebagai penyampai Al-Quran itu sejak awal. Dengar dulu. Oke, Kamu oke. mau dengar jawaban kan? Oke, Saya jawab oke. ini. Oke. Ya kan gitu. Dan kalaupun sebagian mereka itu kata itu sebenarnya belum belajar, itu wajar manusia. Ya. Keimanan itu ya bukan hanya dari membaca. Atau Pak Aldi? Atau Kores, saya Kores sudah ya. Oke. Pak Jitoni. Bang Hendra kan ada di sampingnya Bang Juma. Aduh, YouTube gua kenapa lagi? Beliau ini kan sedang ngumpul ini di Makassar. Ada Bang Kores, siapa Bang Moto, Ibes. Udah lama dok, 2 natur jadi kasih yang untuk yang lain aja. Tadi saya lagi debat di roomnya Analogi. siapa Wanabi, saya tinggal karena ada yang mau mualaf. Wah ini lebih penting ini. Saya ingin menjadi saksi nanti apa di akhirat. Saya jadi saksi ya Allah.
Assalamualaikum guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Iya, host, suara saya kedengaran? Ya. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, Kedengaran. Masya Allah. Salam kenal Bapak. Ya. Masya Allah. Wajahnya sudah bercahaya kayak udah pernah wudhu sebelumnya gitu loh Pak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Gimana sahabat-sahabat sekalian? Bapak ini kita tuntun menjadi pengikut Yesus yang setia, tidak mengkhianati Yesus lagi dengan menganggapnya sebagai Tuhan padahal dia adalah utusan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Boleh? Monggo. Ya. Apa Tol? Kalau memang Yang sudah pasti perlu ya kita apa? Ya, yang pasti kita- tidak ada kita- paksaan gitu ya. Kepada Bapak yang kita cintai dan kita sayang ini. Gimana host? Ya bang, ya. Langsung mau syahadat? Iya. Karena Bapak juga Langsung ada pandai kata sholat loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Bapak, salam kenal Pak. Salam kenal ya. Saya Bang Suma. Saya abang dari Mbak Hesti. Ya. Abangnya di Makassar. Ya, Masya Allah. Kita langsung prosesi persaksian kepada Tuhan ya Pak ya. Siap. Ya, ya ikuti saya Bapak. Juga bersedia disunat. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, ikuti saya Pak. Bismillah. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah. yang Maha Pemurah, Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah hanyalah utusan Allah. utusan Allah. Sah. Allahu Sah, Akbar. takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Ya Allah. Allah, Engkau Allah baru saja Subhanallah. melepaskan orang yang seharusnya masuk neraka. Ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Subhanallah. Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Langsung kita La doakan haula ya, wa akhi la ya. quwata illa. Iya, akhi. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan ke gereja lagi ya. Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana
wa ruku'ana. Tolong jangan bicara dulu Mbak Esti. Ya Allah, Mbak Esti, tolong jangan bicara dulu, kita doa dulu Mbak Esti. Bapak-bapakku kan sayang kan. Biar terharu akhi, biar terharu. Nurut sama aku ya. Masa surga kita sama-sama kan? Iya kan? Mbak Esti, Mbak Esti, Mbak Esti, bisa biar kita doa dulu Mbak Esti? Kita doa dulu ya. Luapkan hati. Ya kita doakan dulu ya. Tolong jangan bicara dulu ya. Oke. A'udzubillahi, kita ulang lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, malam ini Engkau telah melepaskan orang yang seharusnya hampir saja masuk neraka ya Allah. Engkau selamatkan beliau ya Allah menjadi penduduk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami terharu, kami menangis bukan karena sedih ya Allah, tapi kami sangat merasa bahagia karena ayah dari saudara kami Engkau lepaskan dari siksa-Mu. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman di dalam hati opung kami ya Allah. Tetapkanlah iman di dalam hatinya hingga akhir hayat ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman di dada-dada kami ya Allah. Engkau lah yang maha membolak-balikkan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami menjadi asbab hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami yang selalu membicarakan kebesaran-Mu ya Allah, yang selalu membicarakan tentang keesaan-Mu ya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya Rabb, Amin ya Allah. jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya murka-Mu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menjadi asbab turunnya azab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa Amin. orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak Amin, amin. kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ridhoilah pergerakan kami ya Allah. Ya Allah, ridhoilah pergerakan kami yang selalu terus bersemangat untuk menyampaikan agama-Mu ya Allah. Ridhoilah ya Allah pergerakan kami ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillah. Tanganku sampai gemetar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya menangis bukan karena cengeng opung. Saya menangis turut berbahagia. Yang seharusnya opung ya, menjadi penduduk neraka, tetapi opung sekarang menjadi penduduk surga, menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Ketika Anda menjadi Islam, Anda tidak meninggalkan Yesus. Justru kita sangat mencintai Yesus. Tidak sah iman seorang Islam kalau dia tidak mencintai Yesus, tidak mengakui Yesus utusan Allah, tidak mengakui Yesus melakukan keajaiban-keajaiban atas izin Allah. Tidak, bukan orang Islam itu namanya. Ketika kita menjadi Islam, maka kita mempunyai dua keuntungan. Pertama, menjadi pengikutnya baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia di muka bumi, manusia paling mulia akhlaknya. Yang kedua, opung masih tetap menjadi pengikut Yesus Kristus. Anda tidak menghilangkan, tidak. Justru Anda menjadi pengikut yang setia. Masya Allah. Di sini banyak saudara-saudara kita yang lebih dahulu menjadi mu'alaf. Seperti saudara saya, ada Mbak Natalia Iriani, ada juga Bang Aristo, ada Mbak Hesti, dan malam ini opung juga terpilih menjadi penduduk surga. Semoga Allah menetapkan iman opung hingga akhir hayat, hingga wafat dalam keadaan husnul khotimah, bukan dalam keadaan su'ul khotimah. Monggo Aki Jumah dilanjut.
Amin ya Allah. Aduh ya Allah. Iya, jadi kapan rencananya ini? Kapan rencananya mau sunat? Sunat. Rencananya sunat kapan? Apa yang mau Bapak sampaikan? Oh, Bapak mau sunat besok. Kapan mau sunat? Nanti habis apa habis Pemilu. sempat bakal motor baru. Nanti aku itu ngomong sama teman, Bapak disunatkan. Nanti aku kirim uangnya, aku yang bayar semuanya. Iya, di mana? Nanti aku Tidak boleh lama-lama, Bapak Bung. nanti Bapak. Ya. 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 Oke. Tidak boleh kasih menunggu tahu, lama bilang itu. tidak sakit, kasih tahu. Nggak sakit. Upi. Apaan? Iya, makanya tahu pun. Dan kalau mau sholat diam-diam. Pergi ke masjid, sholatlah diam-diam. Ya, jangan tahu borong dulu. Oh, boleh baru. Iya, mana ada tahu dia. Iya, makanya. Sholat aja di masjid berjamaah ya. Oke. Tapi harus sunat dulu. Iya, Bapak sunat dulu, mandi wajib. Sunat dulu supaya bisa ikut sholat di masjid. Nanti aku telepon kawanku. Oke. Kalau perlu Mbak Esti nunggu. Pada mereka. Mbak Esti, kalau enggak nunggu sampai opung disunat. Lama. Nanti biar Mbak Esti bisa merawat ayah. Bukan. Ya, Maksud UTST Ustaz extend itu aja. bukan nunggu hari ini juga, Ya. Pak. Maksudnya Ustaz lagi besok. Nah, lama seminggu lagi lah. Habis bulan ini bulan 9. Aku mau ada urusan lagi. Itu cucuku mau kawin. Oh iya, jadi takutnya nanti Bapak gak bisa pakai celana gitu. Cuman sehari. Cuman sehari. Oh iya. Kalau laser kering katanya. Laser itu Laser cuma sehari kalau laser. Laser cuma Bisa jalan Gurunda setelah itu. 2 hari lah, 2 hari laser bisa. Habis itu Paling bisa lama jalan. 3 hari. Bisa. Oh, kasih tahu TST itu di laser cepet bisa jalan, nggak keganggu aktivitas. Paling lama 3 hari lah. Cepat jalan. Ada celana yang khusus sunat, ada celana khusus sunat nanti belikan aja itu. Tanggal 6. Ya. Opung, ada kolom mulai khusus, sekarang sudah tidak selesai boleh tulisan lagi ini makan gitu. babi. Dibilangin itu Mbak Esti, nggak boleh makan babi, nggak boleh minum tua. Enggak. Ustaz Sugi. Masya Allah, pantas. makan babi, Ustaz Bapak Sugi. gampang dapat hidayah. Pantas, iya, wajar Ya dapat pantas hidayah. gampang dapat hidayah, dia nggak makan babi. Coba kalau makan babi, otaknya udah penuh lemak babi, susah nerima hidayah. Enggak. Bapak enggak makan Jangan babi, gitu dong. Aldi, enggak. Nanti Adinda Aristo marah. Orang memang kenyataan. Orang kampung mah. Masya Allah. Boleh Dewa sedikit ya, Pak ya. Pak Jackson, Opung. Apa? Ya, Apa? tadi kan ada di Islam itu kan kita diperintahkan sunat itu untuk buru-buru ya, Opung ya. Iya. Memang sunat itu tidak menjamin juga orang masuk ke surga diakui, tetapi itu takutnya salah satu kita penghalang untuk mencapai surganya Allah. Ya, Opung ya. Jangan sampai sunat itu menjadi penghalang. Tunjukkan kalau kita itu adalah seorang hamba yang taat. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk disunat, sunat. Allah memerintahkan kita untuk sujud. Takutnya sunat itu tadinya Opung harus masuk ke surga, ternyata tertahan karena Opung tidak disunat. Takutnya itu. Ya Opung ya. Diusahakan buru-buru sebisa mungkin. Nanti telusuri dulu ya. Baik, Ada baik Opung. Ditunggu ya, Opung ya. Alhamdulillah, ya Opung udah dapat hidayah dengan kami semua. Dewa doakan selalu istiqomah ya Opung ya. Nah, amin. Apa yang Bapak sampaikan? Apa loh? Aku mengucapkan terima kasih banyak ya. Nah, semoga Pak. Ya, Opung. Tercapai cita-cita Ya, Opung. ya. Ya Opung. Amin. Kami di sini semua jadi anak Opung semua. Kalau ada apa-apa, informasikan sama Mbak Hesti. Nanti beliau sampaikan ke kami. Opung kenapa di sana? Sehat-sehat kah? Butuh sesuatu kah? Nanti Mbak Hesti info ke kami. Gitu ya Opungnya. Ya. Kalau ada yang Ya. usil kasih tahu aja Opung. Kita gas. Opung kan sekarang sudah bersih, Pung. Siapa? Opung. Sedikit Opung.
Opung kan sekarang sudah bersih dari dosa nih Opung. Ya Opung ini seperti bayi yang baru lahir. Ya semua dosanya dari lahir sampai sekarang terhapus. Tetapi amal kebaikannya mulai dari lahir sampai sekarang masih dihitung oleh Allah SWT. Nah maka dari itu Opung, kami mohon didoakan. Karena doanya orang yang bersih dari dosa itu tidak terhalang oleh apapun. Ya mohon didoakan kami Pung, supaya kami tetap semangat, tetap istiqomah dalam menjalankan dakwah ini Pung. Monggo Pung, didoakan Opung. Amin. Itu tangan siapa gede banget megang Opung? Doa. Tangannya Bunda Hesti. Oh. Opung. Ya Oh, iya. Allah. Opung. Tambah sayang aja ya Mbak Esti ya, sama Opung. ayah ya. Ya. Opung. Iya dong, kan anaknya. Opung. Apa? Apa ya? Ya, Apa ya? di dalam Islam ada beberapa doa yang terkabul, yang dikabulkan oleh Allah. Doa orang yang baru memeluk Islam. Boleh saya minta Opung mengucapkan untuk mendoakan saya, Opung? Doa apa? Ya keselamatan, dipermudah segala urusan dan sebagainya lah Opung. Doa. Kalau Bang Aryasto mobil baru biasanya Opung. Opung, kalau saya minta tolong Opung. Ini jaringan saya nih. Opung. Doain mereka. Apa Kalau saya doa? minta tolong Opung siap. doain. Apa doanya? Doain Apa doanya? supaya saya juga bisa mualaf juga kayak Opung. Nah, Masya Allah. Amin. Amin. Amin, ya Allah. Amin. Itu siapa? Bahagia tapi Doain orang tuanya Natalia tuh yang ada namanya Natalia, minta didoakan semoga orang tuanya bisa mualaf kayak Opung. Ya, amin. Doakan. Doa sama aku nggak pandai baca doa. Bahasa Batak pun nggak apa-apa Opung. Allah tahu bahasa Batak Opung. Pasangan. Bahasa baca pun nggak, orang nggak pernah berdoa. Waduh. Oh ya, Ajarin, bagus bagus. ajarin Mbak Isti, ajarin. Bismillah, doain ya. Doain Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah. ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Allah. Berkat-Mu, Berkat-Mu Engkau memberikan aku Engkau berikan aku hidayah. hidayah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Allah. Itu adalah rezeki yang terbesar Itu adalah rezeki yang terbesar yang Kau berikan kepadaku. yang Kau berikan padaku. Ya Allah, Ya Allah, saudara hamba saudara Abah, Natalia, berikanlah hidayah berikanlah hidayah kepada kepada kedua orang tua Natalia kedua orang tua Natalia dan hambaku dan hamba Amin ya Rabbal Bernama- Alamin. bernama Aristo. Aristo. Berikanlah kemudahan Kemudahan segala segala urusannya. urusannya. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, yang Saudara-saudaraku anak-anakku dan anak-anakku yang ada di Komal, yang ada di Komal, blokir permanen. blokir permanen. Ampunilah segala Amin ya. dosa-dosa mereka dosa-dosa mereka. Amin ya dan Rabbal Alamin. Amin ya Allah. limpahkanlah rahmat-Mu rahmat-Mu dan rezekimu dan rezekimu dan terimalah mereka terimalah mereka bersama saya bersama saya kelak di surgamu di surgamu Amin ya Allah. mati tanpa hisab. tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Oke. Amin, amin Masya ya Allah. Allah. Amin ya Opung, Rabbal Alamin. kalau aku di sana ingin aku memeluk Opung nih ya Allah. Ingin aku memeluk Opung kalau aku di sana nih. Ntar dulu minta doa dulu Dewa ini. Opung, doain Dewa ya. Semoga kawin lagi ya Opung ya. Ya, Kawin lagi Opung ya. Jangan. Mbak Natalia kayaknya ngiri sama Mbak Hesti nih. Iya loh, ini makanya aku support banget untuk TST. Alhamdulillah Allah jabah. Sayang. Oh TST dua-duanya ya, dua-duanya udah mualaf ya. Masya Allah. Ya. Kalau saya kuncinya itu sih, saya tuh jarang sekali melepaskan tahajud. Saya tuh setiap hari tahajud gitu.
Iyalah, gimana nggak Ukti Khadijah iri coba? Langsung 2 Ukti Esti sekali berangkat. Satu kali safar langsung 2. Memang menurut ulama begini Mbak Esti ya. Aku dapat hidayah, Bun. Ya, memang menurut ulama begini, ketika kita dakwah bilisan itu nilainya 1%. Ya. Yang 90% itu kita bermunajat kepada Allah ketika di malam hari. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita debat ya, menyampaikan Islam, itu nilainya 1% saja. Yang 90%, 99% itu ketika kita bermunajat, memohon kepada Allah untuk diturunkan hidayah. Itu yang 99%. Artinya kita berusaha itu nilainya 1%, Allah yang menentukan. Masya Allah, Ustadz. Mohon maaf Ustaz Sugi, saya potong. Sudah jam 8, Bapak mau pulang dulu karena nanti takutnya diomelin sama istrinya. Diomeli, angkot nggak ada, malam Jumat. Angkot nggak dapet soalnya udah jam 8 kan. Digrepin dong, UTSD digrepin. Bapak jauh rumahnya Lubuk Pakam. Digrepin, grab. Naik grab. Bapak antar angkot dulu. Oh, antar angkot. Bapak Oke, antar siap-siap. angkot dulu. Oh, masih nyopir Bapak sampai sekarang? Masih nyopir? Iya. Iya, di Masya Allah. supir dia. Masih kuat Opung nyopir Opung? Masih bisa. Masya Allah. Keren Opung, keren. Opung, aku minta Jadi, tolong doain ya dia, Opung ya. Ya. Semoga aku ya Opung dapat hidayah. Bilang. Amin, amin. Terima kasih ya buat teman-teman, Terima kasih buat teman-teman, anak-anakku. anak-anakku. Iya, Opung. Akhirnya aku bisa masuk Islam. Akhirnya aku bisa masuk Islam. Allahu Akbar ya Allah ya Rob. Sama-sama Opung ya. Sama-sama. Bye-bye. Oke, udah. Matiin kameranya. Senangnya. Ya Allah, ya Robbi, senangnya Mbak Hesti ini. Ya banget Bunda Hesti, Masya Allah. Semoga nular ya Bun ya. Amin, amin. Semoga nular ke Mbak Natalia. Amin, ya Rabbal Alamin. Selamat. Amin. Ukti Khadijah sering ngedakwahin nggak Jam 9 nggak ada. ke orang tua? Suruh jemput nanti motornya ke Simpang 14 bersempat. Guna angkot. Ukti Khadijah, sering ngedakwahin nggak? Sering sampai dimarah-marahin. Oh ya Allah. Polres. Gimana tuh ya? Tetap masih ada Supaya cepet salah. hidayah. Sudah jam 9 sampai sini. Lu jangan tahu boromir, nanti Bapak berantem lagi kalian. Tapi nanti kalau Bapak berantem terus diusir. Hilang. Ini apa ngejabat di gereja Mau kah? parkir. Orang tuanya? Hati-hati ya. Iya, iya betul. Iya, hati-hati ya. Baby besok pagi kalau Bapak mau datang lah ya. Ya. Makan babi, makan babinya sering. Oh, Makan-makan begitu. kenapa ya? Udah gak ada yang tinggal. Oh ya, kan Allah, hak Allah itu. Allahu Akbar, terharu aku ya Allah. Kalau nanti di sorga minta di cloning aja gitu, nggak ini ya? Kalau solusinya gitu nggak ini ya? Apa di cloning? Maksudnya apa sih Bang Polres? Minta jauh yang lebih baik, maksudnya cloningan dari orang tua. Iya kalau misalnya Cloningan. pahit-pahitnya gitu kan? Mana ada? Emang ada Oke. apa? Oke ya, saya ngomong dulu ya. Sebelum diskusi ada Oten. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Ustaz Sugi, Bang Juma terutama. Ya Allah, makasih Bang Juma. Makasih Ustaz Sugi, makasih Kores, Bang Rewa, Bunda Rama, Natali, Bang Aristo, Sama-sama. dan
Akhirnya bang, berhasil dakwah kita bang. Berhasil ya Allah. Masya Allah. Oh iya. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah banget ya Allah, tanpa diduga bakalan ada yang mualaf, nggak bakalan diduga pemikirannya tuh nanti ribut, ternyata tidak ada keributan, di luar prediksi dan di luar prediksi Bapak bakalan mau masuk Islam, ternyata itu yang memang benar kata Allah, kau cukup taat kepadaku, ibadah kepadaku kata Allah, masalah urusan dunia ini biar aku yang ngurus, itu kata Allah. Saya ingat itu kata-kata itu ya, jangan kau pikirkan dunia ini, kau cukup taat kepadaku, minta kepadaku, segala urusan ini biar aku yang ngurus, itu kata Allah. Dan terbukti lagi hari ini, luar biasa hari ini kita buktikan, kita saksikan bersama-sama, ternyata dakwah kita yang dari awal niatnya tuh ke Medan nih, dakwain orang tua. Alhamdulillah orang tuanya mualaf, mamanya juga udah baca 2 kalimat syahadat. Begitu juga dengan bapak, abang katanya nanti ku renengin dulu. Masa Kakakku gitu ya? yang masih keras kepala. Oh, Masya Allah. Abang udah ada Kakakku gitu, yang masih begitu keras mau kepala. direnungkan gitu. Iya, direnungkan dulu kan katanya itu kemarin di live. Ya saya Iya, pikirkan dulu, saya renungkan dulu katanya. Gitu. Semoga dapat hidayah juga ya Allah. Amin, ya harapannya juga gitu biar ya akhirnya apa yang kutangisi selama ini alhamdulillah dikabulkan Allah. Ini di luar prediksi loh, di luar prediksi. Sangat-sangat di luar prediksi. Memang kita tidak tahu. Jadi ini buat Natalia juga. Adikku, sayangku, cintaku. Sayang jangan bersedih hati. Mungkin hari ini aku bahagia, mungkin besok kau yang berbahagia menyaksikan amin, ya kedua Allah. orang Masya tua Allah. Bagus mualaf. kata-katanya. Alhamdulillah ya. Memang aku Pinterest, kamu aja baru sadar. Ya. Iya, siap. Ayo dong, tangannya mana Adikku. dong? Kalau ada tangannya dong. Adikku Natalia, saya itu cuman witir saya tidak pernah tinggal. Saya witir itu setelah tahajud. Dan doa saya itu memang selalu, ya Allah, aku tidak mau masuk surga sendiri. Aku mau bersama keluargaku, saudaraku, dan kedua orang tuaku. Begitu juga adikku Natalia, sayangku, cintaku. Coba dikuatkan tahajudnya. Memang tidak bisa full 3, tapi saya pernah 1 bulan itu, karena saya pernah gak datang bulan ya, 1 bulan tuh full tahajud. Itu pernah saya praktekkan di waktu saya meminta anak saya di pesantren. Alhamdulillah Allah mudahkan dengan biaya yang berat menjadi ringan gitu. Dan akhir ini saya juga sudah menyaksikan, bahkan teman-teman juga menyaksikan, yaitu tahajudku berhasil lagi. Jadi adikku sayang, jangan kecil hati, jangan iri sayang. Saya doakan semoga kedua orang tua Natalia bisa menerima Islam dan mau membaca 2 kalimat syahadat. Ya, jangan. Amin ya Allah. Anaknya berapa anak orang tua Ukti Khadijah? Udah Bang Kores nanya-nanya gitu tambah nangis loh, aku tambah sedih loh. Ya, Iya, pengen nanti kalau tahu. dia nanya kayak gitu lagi ku sepak. Kau Kores jangan kau bikin adekku nangis Kores. Ku sepak kau nanti. Di sini aku nanya, kok bikin nangis? Rasanya pengen nangis aja nggak tahu. Adik aku ya jangan kau bikin nangis. Kau Ya udah, sepak kau nanti. bikin apa ya? Bantu Bikin banget, kue yuk, kalau gitu. Kores. Mbak Esti nggak sadar, tadi kamu bikin nangis saya loh. Nggak sadar. Kan Aku Ustaz Sugi sepak kapan kau, pula aku Testi, bikin ya. nangis Ustaz Sugi. Bikin nangis Tatsugi, ku sepak kau. Emang apa yang membuat Ustaz Sugi nangis apa? Saya itu Setelah syahadat tadi loh, sedih loh. setelah melihat syahadat. apa ya, orang ini yang hampir saja jelung ke neraka, tiba-tiba Allah selamatkan. Wah, itu sesuatu yang sangat dahsyat bagi saya. Bahagia banget gitu. Waktu saya syahadat saya tidak pernah menangis. Malam ini melihat orang bersyahadat saya menangis. Wah, ini saya sepak nanti ini Bunda Hustin. Ya Allah, ya Rabb. Menurut Bang Juma bagaimana Bangku? Jangan diam aja Bang, nanti ku sepak juga Bang. Waduh. Saya masih terenyuh. Ngopi. Enggak, sedih aja gitu ya. Oh, masih sedih. Apa ya, perjuangan seorang anak gitu ya. Menuju kampung halaman di mana dia sudah meninggalkan tadinya kembali untuk orang tua gitu.
Ya terharu aja gitu ya. Apa ya bilangnya? Ya cemohan orang selama ini terhadap ukhti ini kan sudah kukatakan ada sisi positifnya gitu. Meskipun banyak yang tidak suka. Tapi paling tidak dia buktikan loh bahwa dia bisa gitu. Dia bisa, orang tua, orang yang paling dekat dia bisa syahadatkan. Hal yang bukan hal yang mudah gitu. Kami di sini udah berpuluh tahun mengabdi di dunia seperti ini. Ada seorang anak kemudian baru juga beberapa hari lah ya dibandingkan kita ini berdebat. Iya, betul. Tapi mampu kemudian untuk membuat kedua orang tuanya bersyahadat kan. Bang, jangan nangis bang, aku masih hidup. Jangan tangisin aku bang, aku masih hidup. Nggak terharu aja, Uti terharu gitu. Iya. Tapi kan bang, keberhasilan aku ini juga keberhasilan Bang Juma dan teman-teman yang ada di sini, ya kan? Iya, dan terharunya juga kepada adik Natalia gitu. Ya bisa kubayangkan gitu ya kan, karena kita ini, saya, teman-teman apologet itu kan, karena berangkat dari rasa sayang dan rasa persaudaraan kepada teman-teman kita Kristen. Ada kakak angkat saya Kristen, saya 13 tahun sekantor sama-sama. Saya selalu doakan juga beliau supaya beliau bisa bersyahadat mengenal Allah. Amin. Ya, pertama adik angkat saya seorang polisi, alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi muslim. Ini kakak saya lagi yang satu, yang selalu dibawa-bawa oleh oknum ketika beliau menghujat pribadi saya. Dia itu abang saya, udah kuanggap sebagai abang saya di dunia ini. Kami berjuang bersama, kemudian meniti karir, membuat usaha sama-sama. Tapi sampai hari ini juga hidayah itu belum sampai ke beliau. Saya aja yang cuman kakak gitu merasakan betapa iri dan rasa apa gitu, ada sesuatu kekosongan di dalam jiwa ketika orang yang kita cinta kita sayang itu belum seakidah gitu ya kan. Bayangkan aja anak kita yang kita cintai ketika mereka meninggalkan sholat, hati kita itu perihnya minta ampun ya kan? Apatah lagi orang yang melahirkan kita gitu, orang yang menyebabkan kita ada di dunia, tapi kita beda akidah. Di saat kita kemudian mengajarkan mereka kebenaran, mengajak mereka ke Islam, malah kita dimarah, dimaki dan seterusnya. Ya itu sih saya bisa rasakan Dinda Natalia ini. Ya doakan aja deh, doakan orang tua bisa ikut sama meluk Islam juga, insya Allah ya. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa. Kita doakan orang-orang terdekat kita yang masih kufur kepada Allah untuk kemudian diberi hidayah oleh Allah. Itu aja sih dari saya. Dari saya itu aja ya. Makasih Ukhti Hesti ya, Anda melengkapi perjalanan para apologet ya. Hanya saja pesan saya dengan berjalannya waktu ke depan, belajarlah untuk kemudian sedikit untuk merubah gitu. Bagaimana sebagai seorang wanita akhlak dalam menyampaikan kaidah-kaidah Islam itu seperti apa. Anda sudah memiliki banyak modal. Yang pertama modal keberanian, yang kedua tekad, keinginan, kemudian yang ketiga Anda punya sahabat, saudara-saudara banyak dari kalangan para apologet, kemudian yang keempat ya kita semua mendukung. Tinggal yang kelima ini sedikit belajar metode dan retorika penyampaian. Apalagi saudari saya ini seorang perempuan, sekarang Anda adalah wajah keislaman dari keluarga. Kalau kemarin Anda menjadi seorang muslimah, seorang diri, sekarang Anda adalah anak kebanggaan sebagai wajah seorang muslim di mata keluarga. Kalau kemarin
orang kita melakukan kesalahan, orang tua akan mengatakan, tengoklah itu, masuk Islam karena seperti itu. Lihatlah etikanya pada saat dia menjadi seorang muslimah. Kayak gitunya. Nah, sekarang tidak akan begitu lagi. Orang tua akan menunggu tindakan dan perbuatan baik yang bisa menjadikan mereka bangga gitu. Karena kita sudah satu kubu ceritanya. Nantinya ke depannya adalah, tengoklah itu anakku, dia menjadi seorang muslimah yang baik, menyampaikan dengan kata-kata yang baik, menyampaikan dengan cara-cara yang santun. Makin digemari oleh banyak orang, dan makin banyak saudara-saudara yang cinta terhadap dirinya, kan gitu. Jadi apa poin kelima ini? Ya, sedikit belajar untuk merendahkan nada suara, memperbaiki retorika penyampaian, kemudian punya sedikit penambahan attitude atau etika di dalam menyampaikan, supaya dicintai oleh sesama apologet, disayangi oleh netizen. Itu pasti. Karena 4 poin Anda sudah miliki gitu. Dan tidak semua orang punya itu. Tidak semua mu'alaf punya itu. Sama seperti Dinda Natalia, terus berjuang. Ya, terus berjuang. Kita bersatu dalam dunia apologet ini untuk menyadarkan teman-teman kita dan keluarga kita. Kita punya netizen yang selalu mendukung. Mereka akan selalu setia dengan kita. Itulah dia. Untuk itu, yuk mari kita tetap berdakwah, jangan jenuh-jenuh, dan yang paling inti dari semua ini adalah ketulusan dan keikhlasan kita. Jangan pernah dinodai oleh euforianya gift-gift itu. Jangan. Mereka memberikan itu ikhlas, jadi kita pun harus menerima itu dengan takaran bahwa rezeki kita tidak akan ditukar oleh Allah. Siapapun itu sudah memiliki ketetapan dan ketentuan dari Allah. Jadi jangan membuat langkah kita ini yang tadi kebahagiaannya pada saat dia memiliki duit dan tidak memiliki duit. Kena panu dia meninggal. Pada saat dia belum kena panu, hidupnya biasa aja, sehat dan seterusnya, meskipun panunya mati. Gara-gara apa? Gara-gara ada duit beli Kalpanax, mati. Jadi andai saja dia tidak punya duit, dia belum nyebrang, tetap aja dia panuan gitu ya. Jadi kita tidak bisa kemudian mengejar sesuatu yang bukan hak kita gitu. Biarkan saja kumal-kumal lain itu bermandikan. Insya Allah, Allah tahu apa yang kita butuh. Ya, Allah tahu apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Jadi dakwah ini harus senantiasa jangan dinodai dengan hal-hal seperti itu. Bahagia itu penting, karena tanpa bahagia pun kita akan susah dalam hidup ini. Tetapi ingat, Allah sudah menggariskan semuanya. Niatkan, luruskan niat kita ini untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Biarkan para sultan di luar menilai kita. Dia akan tahu siapa yang pantas untuk diberikan, siapa yang tidak pantas. Kita tugasnya apa? Meluruskan niat dan kemudian memberi ruang dan waktu untuk kemudian kita terus menyampaikan. Ukhti Hesti, aduh kamu sangat luar biasa, adindaku, Masya Allah, salut, luar biasa. Dinda Natalia juga luar biasa, Masya Allah. Aduh, parah ini. Udahlah, lanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, boleh minta izin sedikit, Bang Juma.
Sedikit aja Dewa, Apa, ulang sedikit. tahun. Ini ya sebelumnya saya ucapkan ulang tahun dulu kepada Bang Juma ya, semoga panjang umur. Nah ini ada satu orang mualaf Bang Juma, dia pengen ngobrol sama Bang Juma, nggak perlu lama, 10 menit, 15 menit aja, ya kan? Boleh nggak Dewa undang 15 menit aja, Dewa buka koma, setelah itu Dewa pun tutup koma lagi, silakan Gurunda diskusi lagi dengan yang lain. Dewa untuk apa? Menepati janji aja, karena dia pengen ngobrol banget sama Bang Juma. Dia seorang mualaf. Kenapa nggak kesini, Dek? Nggak tahu, dia malu katanya, dia pengennya di Komal Dewa Sini bertiga aja, 15 menit, setelah itu nggak apa-apa lab langsung. Dewa juga langsung rungkat kok. Soalnya di sini habis ini Bang Vano juga mau syahadat loh. Oh gitu. Coba kalau misalkan toh mau Dewa buka koma 15 menit, nanti nggak perlu direkod, nggak perlu apa, nanti abang naik lagi ke sini nggak apa-apa. Naik lagi sini. Ya, Ini oke, boleh, untuk boleh. apa? Untuk menepati janji Dewa aja sama dia. Dewa pun nggak pernah ya Boleh, Komal Dewa dijadikan tempat debat, nggak pernah Dewa. Dewa pengen ada yang belajar Ya, Islam ya, baru boleh. Dewa buka Komal. Oh ya, Ada yang mau bersahadat, Dewa baru buka Komal. sekedar Kalau untuk debat, Dewa diketahui nggak mau. Dinda Riesto juga ini memualafkan ibunya loh. Seingat. Iya, iya. Jadi ada. Iya kan? Tapi boleh saya bertanya sedikit. Mohon maaf Bang Juma. Gini ya, saya tanya sedikit. Saya itu bukan tidak bisa lembut, cuman kelembutan saya itu saya tidak mau. Saya cuma dengar kata Ustadz Abdul Somad, jangan ngomong lembut terhadap yang apalagi yang lain ini ya. Tidak muhrim. Nah, karena suara itu apa? Siapa sih suara itu? Aurat. Syahwat ya, Pak? Syahwat. Aurat. 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 Ah, ya. Jadi Suara itu syafaat. Syahwat. aurat. Jadi kan, nah apalagi saya kan disuruh itu, saya tuh seorang janda, jadi saya harus bisa menjaga diri dari cara berbicara gitu. Nah, karena terlalu kuat perjalanan hidup yang saya hadapin, membuat saya tuh jadi susah untuk berlemah lembut. Jadi saya mendengar ingat-ingat kata Abdul Somad aja gitu. Nah, jangan lembut-lembut karena itu aurat. Nanti gitu. Jadi karena saya udah terbiasa dengan gayanya saya tuh kalau untuk lemah lembut tuh kayak bukan aku gitu loh. Nah, satu lagi. Satu lagi. Pada saat orang lagi diskusi atau lagi memberikan argumentasi, tolong dikurangi untuk tiba-tiba nyeletuk gitu. Ya. Tapi lihat orang, kalau Bang Zuma mah biasa aja, senang aku, nggak apa-apa. Tapi kita lihat narasumber kita, ada orang yang memang biasa ketika menyampaikan sesuatu konsentrasinya itu tertuju hanya satu titik. Ketika kita ganggu, buyar. Yang muncul kemudian adalah sesuatu yang meluap-luap dari dalam, yang tadinya menjadi perkataan baik berubah menjadi tidak baik gitu. Dinda Tahta ada di bawah, Gus Tahta lagi, Gus Wafi ada di bawah, Masya Allah. Oke Dinda, Dewa gimana? Baik, siap. Tapi nggak usah debat, nggak usah lama Bang ya. Paling 15 menit, 30 menit lah. Setelah itu Dia baru kenapa Dewa emang? Cari menantu? Dia pengen direstui. Bener nggak sih Dewa ini adiknya dan Bang Juma ini abangnya? Sekaligus dia pengen merestui hubungan Dewa sama dia gitu Bang. Ya Allah, jangan kayak gitu. Kemarin dia nggak mau aku. Udah Yang pernah saya dikerjain sama sarankan Bu itu. soalnya. Ya Bang Dewa, yang saya syahadatkan itu. Bukan. Divita, bukan. Baby. Oh, baby. Tapi ini nggak dikerjain kan? Ngapain sih Bang ngerjain Bang? Dewa kapan ngerjain orang? Kagak pernah Dewa, kecuali abang doang memang. Enak aja lu ngomong waktu itu video call bertiga katanya ada mualaf mau kenalan. Pas aku masuk lu pergi. Ditinggal Ya, boleh, berdua. Bang, ntar, Bang, ya. Nanti ya. Oh iya, aku lupa bilang, aku udah lihat loh ketampanan Bang Juma. Orangnya manis banget. Ada aja. Nah Bang ini Juma manis banget. Aku udah lihat tadi. Terus Kalian yang belum lihat kasihan banget.
Saya nggak tampan. Fitnah itu, fitnah. Siapa yang ngomong nih? Oh, langsung berubah mukanya. Langsung ingat Ustadz Abdul Somad. Bang Juma aslinya manis. Pantesan aku setiap bikin teh kok nggak manis-manis. Ternyata manisnya lari ke Bang Juma. Fitnah. Bang, kalau boleh tahu Bang Juma setiap hari minum madu berapa botol sih Bang? Mandi madu aku. Mau di madu. Emang bisa Bang di madu? Bisa lah. Jangan-jangan Mandi bersama Nah, ini madu yang terasa dari ya, bintang terasa itu. sepet. Mbak Esti, minta ini terasa sepet karena melihat kamu. Pas. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udahlah, Wak. Pantesan madu di Bintan udah gak manis lagi. Udah diseret sama Bang Juma. Iya bang. Jadi nggak nih? Nggak kan? Ustadz Wafi bentar ya. Jadi bang, jadi. Ya Tapi udahlah. Eh, dah, Turunlah ayo. host, turun. Nanti Ya kalau udah. udah siap, Oke, siap. Japrian aja ya. Aku Ya masih udah. mau di sini. Ada guru saya mau naik soalnya. Iya Ustadz Wafi. Yaudah Dewa turun Dewa biar naik terus Wafi. Iya, host, santai ya tuh, santai ya, Bunda ya santai. Ya. Dewa tidak diizinkan naik pun nggak apa-apa, santai aja. Ya. Baik, coba buka koma dulu tuh ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin juga Bun titip izin juga nutup room di channel YouTubeku ya. Silakan. Saya masih lanjut ini, belum sampai 1 jam, nunggu 1 jam lah. Aku udah nggak kuat. Ya udah, makasih buat semua teman-teman di sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Khotijah, Iya. Mbak Khotijah ditelepon nggak bisa ini. Oh, pas live Ustadz, pas live. Sebentar Ustadz, aku tutup dulu, maaf ya Ustadz, ya tutup yang di channel YouTubeku. Aku habis nangis nih gara-gara Bunda Hesti nih. Kalau aku pula. Ya udah, makasih banyak buat semua teman-teman yang di channel YouTube Natalia Riani. Terima kasih banyak yang selalu setia mensupport Natalia Riani. Khadijah. Terima kasih banyak. Mohon doanya ya teman-teman ya. Semoga kedua orang tuaku bisa nyusul mualaf juga. Amin. Jangan menolak kebenaran. Memulai dengan membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yono dari Jawa Timur, sehat selalu katanya. Yono kan saya, Amin. bukan? Tapi dengan ini ya, dengan Puas aku kemualafannya. lihat itu. Puas. Belajar untuk menghafal ayat Al-Quran dan sepertinya ya karena kata kemarin itu semuanya ngomong nggak nyangka kuat merantau berubah penampilan dan anakmu juga bisa kau didik dengan baik, apalagi kan semuanya udah lihat kelakuan anakku, di mana anakku yang tidak cengangas sengingis, di mana anakku tidak anak remaja yang lain yang banyak permintaan, dan itu yang membuat keluargaku itu yang benar-benar sekarang ini nurut apa kataku. Dan dengan ininya itu semua, maka aku akan tekad untuk belajar agama Islam ini lebih dalam lagi. Aku akan belajar ngaji, aku akan menghafal ayat suci Al-Quran, dan aku akan siap. Semakin aku dihujat, semakin aku dilaporin, aku akan semakin. Sebenarnya gini ya, awal masuk aku tuh ke sana. Jadi sebelum Ustaz aku Sofi kemana? gabung, nggak tahu bang. Sebentar. Jadi
sebelum aku gabung ke sini itu, aku udah ada punya namanya, aku TikTokku ada dengan nama asliku Hesti Naganar. Nah, aku tuh dipermanenkan 4 sama TikTok, makanya aku bikin nama akunku blokir permanen. Terakhir itu keselnya aku, sebenarnya aku cuman membahas aku mualaf. Itu disaksikan 4.000 penonton. Aku bilang aku mualaf. Wah, aku diserang. Nggak taunya jam 2 tek dipermanenkan. Nah itu. Nah, aku bikin nih akun yang baru. Pas aku itu, tujuan aku itu aku mau mengatakan kepada mereka, hai kalian yang menikah masuk Islam, jika terjadi perceraian jangan murtad dulu, jangan kembali ke agama dulu. Itu tujuanku. Ayo belajar dulu, belajar. Itulah tujuanku ada di sini. Dan pada akhirnya aku nih, karena aku dari permanenkan 4, aku malas lagi live. Nah, masuk ini ke komal-komal kayak gini nih. Pertama ketemu Mikana, ya karena dia nggak becus ya, lain-lain ketemulah pengamat debat, Bang Budi gitu, Kema Islam. Nah, masuklah di sini dan pada akhirnya aku berada di sini. Nah, karena tujuan aku yaitu meluruskan otak-otak bengkok dan menceritakan betapa aku nih menjalani hidup ini seperti ini loh gitu. Dan dengan kita saksikan tadi Bapak mulalaf, maka semakin kuat nekatku untuk belajar di Islam ini lebih dalam lagi, dan aku akan menghafal beberapa ayat Al-Quran, dan aku akan menyerang mereka yang telah memfitnah agama kami dan Nabi kami. Dan aku butuh bantuan. Kalau aku ibaratnya ada di komal-komal Kristen, aku akan, setelah aku menghafalnya ayat Al-Quran itu, aku sudah ini ya, setidaknya mereka itu bertanya apa bisa saya jawab dengan hadisnya, dengan ayat Al-Qur'annya. Nah, jika aku diserang habis-habisan, aku tinggal minta bantuan, boleh ya ke Bang Juma. Boleh lah. ini Kita belajar apa? sama-sama. Ini Usti mau waktu kan banyak, kalau kita di dunia kayak gini kan waktu banyak. Usti kan mampu tuh. Ini sewa guru ngaji. Aku ada anak ngajarin. Oh iya ya, Masya Allah, udah sip, keren. Karena anakku hafiz Quran. Itu yang bikin orang tua aku senang. Masya Allah, sip keren. Ya kalau dia nggak mau ngajarin mamanya, tinggal kita bilang nggak dapat uang jajan, gitu aja. Kusepak kau ya gitu dong. Ya kan? Tapi kalau misalnya aku masuk ke Komal Oten, pas minta bantuan ke Bang Jumanya nggak mau dinaikin. Ya kan? Udah nggak usah gini-gini aja, nggak usah kesono. Nggak usah dulu mikir. Nggak usah ya. Iya. Oke, jadi kita di sini aja. Ya. Oke. Sering-sering buka komal, undang mereka datang. Nanti kalau udah mereka kumpul, ya salah satu dari kami datang gitu. Soalnya room treatung itu bukan nyari ini UTS, bukan nyari dialog sehat. Iya sih, cuma fitnahnya itu kejam kali. Dewa belum ini buka ini ya, komal. Sama aku kasih tahu nih untuk yang 2300 ya, yang mungkin masih ada yang hilaf gitu kesana ngeliatin. Jangan merasa aku harus menjawab fitnahan ini di komal mereka. Jangan merasa ketika dijawab mereka, oh begitu ya, oh terima kasih sudah diklarifikasi, saya tidak akan menghujat lagi. Jangan, kalian terlalu naif. Mereka gak cari itu, mereka nyari sakit hatinya kalian, nyari emosinya kalian. Wahai umat muslim, khair ummah, jangan kasih itu. Coba lihat Kores kalau naik, ada jawab panjang-panjang kayak para alim ulama. Enggak, jawab singkat hajar gitu. Karena kalau mereka nyari sakit hati kita, ya sakit hati lu yang gua kuras. Gitu Ikhwan. Tapi aku boleh jujur ya. Kalau anakku diundang ceramah, aku jujur sebagai orang tua malu. Kok gitu? Karena nggak bisa ngaji. Oh. Anakku kan kalau ada acara apa itu diundang. Dia ceramah, cuman jemaatnya ngantuk karena suara dia pelan kali. Siapanya? Gara-gara ini. Oh, ini tuh apa? Dikasih asupan public speaking. Dia kalau ngomong pelan, dia kan disuruh ngaji. Nanti kalau ada acara masjid disuruh ngaji dia, gitu. Ya tapi sebenarnya gini juga sih, kalau ada yang ceramah terus kitanya ngantuk, yang rugi bukan yang ceramah, dianya nggak dapet ilmunya. Iya, tapi kan kita harus anak itu kita ajarin supaya dia tuh suaranya lebih kenceng. Kalau bisa kenceng kayak mamanya ini enggak. Belajarlah ke Gurunda.
dipesantrenin soal vokal 2 tahun. Ya nggak Gurunda? Yes. Kalau Kirim kalau ke Makassar begitu- UTSD anaknya. Ya kau mau di ke Makassar nggak? Tuh belajar tuh. Hah? Ngapain? Iya kau belajar tuh. Biar suara kau kenceng. Makan ini Belajar makan coto suara, kuda. belajar bela diri, belajar Belajar coto kuda. properti. Banyak kalau Belajar bela diri. Makan coto kuda kalau mau suara lantang itu. Maka coto kuda katanya tuh. torpedonya. Maka coto kuda biar suaramu kuat. Ya, ke Makassar. Soto kalau mau makan kuda. soto kuda. Enggak lah. Nggak mau dia itu. Sayang. Oke. Sekali-kali anaknya Bunda Hesti sama anak saya duet di sini ngaji, sambung ayat. Kemarin kan waktu itu ada typing, suruh dia baca apa itu? Baca Al-Fatihah, dibacain terus baca Al-Balak ya. Nah, itu dibacain sama anak saya. Kok Al-Balak? Apa sih? Apa sih, Bang? Al-Falak. 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 Nah, disuruh bacain gitu. Oh, ini orang Mesir kali, F-nya ganti B. Ya kan salah sedikit tuh lah. Salah sedikit. Kita dibacain sama dia. Ya nanti orang main balak-balak lagi nanti. Itu dia sebenarnya biasa main domino itu kan. Balak 6 katanya, balak 5. Kiu. Waduh. Ayo kita ini yuk, kita gas yuk ini Vano apa? Iya, Vano, ayo kapan mualaf? Pak Vano, selamat malam. Pak Vano. Malam juga. Iya, kapan mau Tunggu apa lagi Pak mualaf? Vano? Kawan, nanti kita apa? Malam juga Pak Juma. Malam Bang. Waduh, Selamat slow motion malam, dialognya. saudara-saudara semua. Bunda Ibu apa? Rahma ya. Malam. Iya malam. Pak. Aku bangga host. Sudah apa orang tua host ya. Ya. Oke, aku setuju. Ya sudah cepat-cepat apa ini tahu sadar gitu loh. Tahu dia mana jalan yang benar. Bagus, mantap kok. Dan yang bikin aku kaget ternyata Bapak bisa sholat. Bisa sholat. Iya, Bapak bisa sholat. Tadi dipraktekin sama dia tadi pagi. Dari admin ya? Dari admin Dari ya? mana dia bisa sholat? Enggak, kan sempet tertarik ayahandanya UTSD. Iya. Tertarik. Waktu masih lajang dia mau masuk Islam cuma ditakut-takutin. Bang Juma katanya Bang Dewa nungguin. Aku udah cari ini komalnya. Nggak ketemu ya Bang? Iya, ini di saya pun nggak ada ini. Saya nyari-nyari ini nggak ada nih. Jadi Dan alhamdulillah ya, berarti gini, Bapak itu kan memang dangdutan. Mudanya kan dia tertarik dengan Islam dan nggak nyangka dia pandai sholat. Ya udah, tinggalkan. Udah lengkap, tinggal sunatnya. Insya Allah. Pak Vano tuh yang ini tuh. Iya. Baru nggak. Itu yang udah nggak percaya Yesus Tuhan. Iya, ini kalau beliau masih ingat aku doi nunggu momentum apa gitu, supaya masih bisa dakwahin keluarganya dulu. Kayak gitu-gitu. Sip lah. Ya masih ingat aku. Nah, Oke. sebenarnya Pak Vano ya, langkah Mbak Hesti ini yang harus diambil. Mualaf dulu, baru mendakwai saudara-saudaranya. Ini enggak, Itu Pak aku Vano bilang. mendakwai saudaranya tapi belum mualaf. Selamat malam. Itu aku bilang Ustadz Sugi. Mau nanya nih. Ini orang Ya. Kristen mau bertanya. Abang Kristen? Ya. Ya orang Kristen. Oke, silakan. Nah, mau bertanya kan Al-Quran itu penyempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Aku mau tahu apa yang telah disempurnakan oleh Al-Quran itu saja. Kurang jelas suaranya, Bang.
Mendem, suaranya mendem. Iya, mendem. Coba diperjelas, Bang. Oh, gini, sudah jelas ya? Mendem, suaranya mendem. Mendem. Mana? Mau pakai handsfree kali ya? Ah, pakai handset. Biar enak suaranya. Sudah ya. Kalau enggak pakai kayak gini nih. Aku enggak punya. Nah, Ustaz Sugi punyanya yang mahal. Udah jelas. Udah, tapi sebelum itu saya sapa dulu ini ya. Sebentar. Efrida Hulu, selamat malam. Iya, selamat malam. Agama apa, Bu? Islam. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Silakan Pak Aman, apa yang mau ditanya? Nah, mau tanya ya. Saya turunkan yang dablik. Udah Ustaz. Yang teman-teman yang agama Kristen aja yang naik ya, Kristen. Ya, mau tanya. Katanya Al-Quran itu penyempurna daripada Alkitab yang sebelumnya. Aku mau tahu apa yang Al-Quran sempurnakan. Itu aja. Monggo Akhi Juma. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita berbicara tentang Al-Quran itu sebagai penyempurna dari ajaran para nabi, yang pertama yang disempurnakan itu adalah pengukuhan akidah tauhid. Apa itu? Keyakinan yang muatannya ajaran para nabi tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hukum di dalam bertuhan dan bermasyarakat atau berhubungan dengan sesama manusia. Jadi Al-Quran itu memberikan model yang lebih sempurna daripada syariat yang sebelumnya, dari hal ibadah, rumah tangga, pemerintahan, hukum pidana hingga militer dan juga peperangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Al-Quran datang kemudian mengajarkan bahwa para nabi dan seluruh bangsa itu sebenarnya adalah bersaudara dalam satu ajaran Tuhan, yaitu tauhid. Semua agama mengajarkan satu pemahaman terhadap Tuhan yang dibawa oleh para nabi, yaitu tauhid. Apa tauhid itu? Mempertuhankan hakikat yang satu, beribadah kepada hakikat yang satu ini. Dan yang selanjutnya adalah memberitakan akan adanya sosok yang datang di akhir zaman yang disebut Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian mengajarkan tentang kebenaran Islam terhadap umat ahli kitab. Seperti itu jadi beberapa di antaranya yang kemudian disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Pertama tentang tauhid, keyakinan yang diajarkan para nabi terdahulu tentang Tuhan pencipta langit dan bumi yang sungguh-sungguh maha suci, sungguh-sungguh maha esa, maha tinggi. Dan yang kedua adalah Al-Quran memberikan model yang lebih sempurna daripada syariat sebelumnya, ibadah, pemerintahan, rumah tangga, hukum, militer, peperangan, ketatanegaraan dan seterusnya. Saya kira itu sementara, silakan. Mau nanya lagi nih, kan Al-Quran itu mengakui Injil dan Taurat itu dalam Al-Quran. Jadi kenapa ya Injil dan Taurat di orang Kristen itu tidak mengakui Al-Quran? Apakah ajaran mereka sudah sempurna ataupun bagaimana? Iya, gini. Jadi ketika kita mengambil analogi ya, Orde Lama tidak pernah mengakui Orde Baru. Yang mengakui Orde Lama adalah Orde Baru. Jadi bukan Taurat dan Injil yang mengakui Al-Quran, tetapi Al-Quran yang harus menceritakan tentang Injil dan Taurat. Jangan dibalik. Itu kaidahnya tuh. Kaidahnya seperti itu. Jadi bukan seorang ayah yang menceritakan tentang anaknya. Ya, bukan kita
yang belum punya anak ini yang kita menceritakan tentang anak kita yang belum ada, tetapi anak kita lah nanti yang akan menceritakan tentang bapaknya dulunya seperti apa, kan gitu ya. Nah, ketika kemudian Anda bercerita tentang Taurat dan Injil, pada dasarnya Islam maupun Kristen hari ini itu tidak bisa menunjukkan Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Al-Quran memang menerangkan Injil itu, kitab-kitab Bani Israel itu telah disembunyikan. Disembunyikan oleh siapa? Ya, sebagian daripada ahli kitab. Sehingga sehingga Islam maupun Kristen itu tidak lagi menemukan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Terkecuali teman-teman Kristen ya mampu menunjukkan ini loh Injil asli yang datang kepada Nabi Isa, atau yang datang kepada Yesus atau Yesua atau Isa gitu. Ahi Sugi bisa melanjutkan atau teman yang lain. Bang Dewa sudah manggil saya sebentar sampai 15 menit, habis itu insya Allah kembali ke sini. Oke, siap guruku. Jadi begini ya, ketika kita mempertanyakan sebuah buku, itu kita harus lihat sampulnya dahulu. Buku apa yang mau kita baca ini? Misalnya ketika kita baca buku biologi, jangan mempertanyakan yang di luar dari itu. Jangan ingin bertanya tentang ekonomi di dalam buku biologi. Nah, ini saya kasih tahu begini. Al-Quran itu sudah melabeli dirinya. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Di situ dikatakan dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Ini kitab petunjuk untuk orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang boleh diajukan tentu kisarannya ini. Petunjuk ketakwaan. Jangan bertanya tentang Yesus itu lahir di mana dalam Al-Quran. Tidak seperti itu. Al-Quran bukan buku itu. Al-Quran bukan buku sejarah. Kesempurnaan Al-Quran adalah berbicara tentang ketakwaan, keimanan, hukum-hukum atau syariat di dalam keislaman itu. Nah, begitu Bang. Lalu mengenai Injil dan Taurat, perlu diingat bahwa Injil yang ada pada Anda, Taurat yang ada pada Anda, bukanlah Injil dan Taurat yang kami imani. Karena Al-Quran sudah memberitahu Quran dan Injil yang diimani itu seperti apa. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 157 seingat saya di situ. Ini Bang Jumanya belum nampak. Belum nampak ini. Bentar. Tidak ada. Ya Allah, ya Rabbi. Belum ada. Belum ada. Belum ada di sini di bawah. Belum ada. Sebanyak ini ya yang menyayangi Bang Juma. Iya, betul. Kalau dulu saya melihat Bang Juma itu apa ya? Kayak apa, racun gitu. Terus sekarang saya menyadari, oh iya, dia kesatria di Islam. Saya minta maaf ya. Kenapa? Ya kalau dulu pernah apa memang sama Bang Juma, Beb? dulu sempat tidak menyukai Bang Juma. Karena buat saya dulu Bang Juma itu pil pahit. Iya. Yang namanya pil pahit itu, obat itu seperti pil pahit. Kalau diminum takarannya itu sesuai dengan dosis dokter, insya Allah itu akan sembuh.
Tetapi kalau misalkan takarannya melebihi daripada dosis, itu akan membunuh, Beb. Akan membunuh. Makanya obat yang begitu pahit saja sanggup menyembuhkan orang. Nah, kamu yang manis, masa nyakitin dewa? Nggak mungkin dong. Betul tidak, Beb? Beb, masa kamu yang manis saja nyakitin dewa? Jangan sampai nyakitin dewa. Nggak boleh. Daripada nanti dewa bunuh diri, Beb. Beb emang tega kalau dewa bunuh diri ya. Belum ada, Bang Jumanya mana? Belum ada. Bentar, dicek lagi ya. Belum ada, Bang Juma belum ada di sini. Belum kelihatan. Sebentar, Beb. Nggak ada. Belum ada. Oh, udah. Sebentar. Mana nih? Sebentar, Bang Juma. Sebentar. Oke. Akhirnya bakar menyan habis 2 baru muncul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, gimana, sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hampir 40 tahun Dewa tidak ngobrol sama Bang Juma ini. Kurang lebih lah 40 tahun. Kurangnya banyak Bang ya? Kurangnya banyak. Padahal baru tadi itu ngobrol. Baru ngobrol barusan 5 menit yang lalu. Iya, benar-benar. Iya. Nah ini Bang, yang namanya Baby, beliau baru mualaf sekitar 2 minggu, dan dulu itu beliau banyak menghujat Bang Juma. Tetapi alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah dan beliau bersedia menjadi istri Dewa. Ya Allah, istri Dewa. Beliau bersedia yang namanya menerima hidayah itu, tapi kemungkinan besar kalau misalkan dia ketahuan sama orang tuanya, pasti ini akan terjadi yang namanya pertentangan lah, seperti itu Bang. Silakan Bang, ngobrol sama Bang Baby. Iya, maksudnya kalau ketahuan gimana maksudnya ini? Kalau orang tuanya tahu dia itu adalah seorang mualaf dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemungkinan keluarganya itu kemungkinan akan mungkin mengusir dia, atau terjadi yang namanya dia siap kehilangan gitu kan. Siap kehilangan keluarga. Padahal jalan keluarnya itu sudah Dewa beritahu kepada beliau Bang. Kalau misalkan kamu pada saat orang tua kamu itu tahu kamu itu seorang mualaf dan kamu kehilangan keluarga, Dewa siap membangun keluarga yang baru. Begitu Bang. Itu jalan keluar yang bagus Bang. Iya, tapi masih tinggal serumah. Masih sama papi Bang. Terus kenapa buka komal kayak gini kalau mau sembunyi? Malah nanti ketahuan gitu loh. Papi kan nggak aktif di sosmed. Putus-putus ya? Putus-putus Beb. Kalau papi memang nggak aktif di sosmed. Oh, iya. Udah 2 pekan syahadatnya ya? Ya. Alhamdulillah. Ya syukurlah, artinya sekarang lagi belajar Islam. Iya Bang. Sedang belajar. Sekarang 2 kali meme Bang. Dan meme kuat. Kenapa? Belum berkali meme. Apa itu Wak? Tolong doakan Memeng supaya Memeng kuat ketika Memeng menjadi seorang muslimah, supaya orang tuanya itu diluluhkan, supaya orang tuanya itu mendapatkan hidayah, dan intinya jangan sampai dia kehilangan keluarganya pada saat Memeng itu memeluk ajaran agama Islam. Gitu Bang. Iya, maksudnya ya, kita senantiasa selalu mendoakan para mu'alaf gitu. Selalu didoakan supaya mu'alaf ini kemudian diteguhkan hatinya untuk istiqomah gitu ya.
supaya kemudian tidak tergiur lagi untuk kembali ke agama yang sebelumnya. Saran saya sih ini, ikut pengajian-pengajian gitu untuk belajar Islam, ikut apa di usia berapa sekarang usianya? Masih kuliah? 23 tahun. 33 tahun? 23. 23 tahun. Berarti masih kuliah? Lagi enggak. Oh. Ikut coba di komunitas apa gitu ya, komunitas di kota mana tinggal? Probolinggo. Jakarta Barat. Jakarta Barat itu kan banyak kajian-kajian muda-mudi tuh. Banyak kajian-kajian biasanya seperti apa ya? Mungkin bisa ikut di kajian Al-Wahda atau majelis taklim yang ada di dekat rumah gitu. Belajar sama santriwati untuk belajar Quran. Di sana ada ustazah yang bisa membimbing untuk ini. Ustazah untuk belajar Islam lebih dalam. Gitu. Berapa bersaudara emangnya? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Anak keempat? Anak 3. Ya. 3 bersaudara, anak keempat nih. Oncom juga. Oh iya, sorry. Anak ketiga. Anak kedua berarti anak tengah ya? Anak ketiga, saya anak terakhir. 3 bersaudara, saya anak terakhir. Oh, bungsu berarti ya? Ya. Iya. Berarti anak yang tersayang. Memang ada keluarganya yang muslim? Tidak ada. Orang mana rupanya? Orang Medan? Saya lahir di Pontianak Singkawang, kemudian menetap di Jakarta Barat. Suku. Kalau dari Mamiyak. Orang Maniak? Maniak apa? Dari Mamiyak. Apa itu? Yap. Biak. Kalau dari Yap. TJAP. Yap. Oh, Chinese. Ya. Oh. Iya. Sama dengan Dewa berarti. Dewa juga Chinese tapi HP-nya emang sudah aktif. Cina. Iyalah, artinya kalau kan ada Cina ya itu. Cinangka. Putus-putus, Pak. Di Jakarta juga itu kan banyak mualaf center, ada beberapa organisasi atau yayasan yang bergerak di bidang mualaf. Bahkan ada yayasan mualaf Tionghoa juga ada di Jakarta. Mungkin bisa aktif di situ, Dek. Aktif di sana, dan saran saya jangan sering-sering kontakan sama Bang Dewa gitu. Cari ustazah yang bisa ini mengarahkan gitu. Saya minta tolong Bang Dewa karena saya ingat perjalanan saya dulu. Saya begitu membenci abang, pernah juga menganggap abang itu sebagai racun buat saya, pil pahit. Makanya ketika saya sudah memeluk Islam, saya minta tolong Bang Dewa karena yang saya lihat Bang Dewa ini pernah sering lah satu kamar sama abang. Ya, saya minta untuk ngobrol bareng, sekalian saya mau minta maaf atas perlakuan saya dulu, atas kebencian saya dulu, atas hujatan saya dulu untuk abang dan kawan-kawannya. Saya minta maaf Bang, saya akui saya salah. Dewa ini memang racun, Dek, di mana-mana dia. Di kompleksnya juga dia dianggap racun sama Pak RT dia ini. Loh, kok tertawa? Tadi adik kita itu bilangnya situ racun gitu, dianggap nyantum racun. Pil pahit, bukan racun. Pil pahit. Pil pahit. Ya. Memang sudah berapa lama adik ini ikuti komal-komal debat kayak gini? Gak ikut sih, kadang cuma nyimak. Kadang kalau lagi ngomel santai biasa suka ada yang masuk, kepala mau turun.
nggak ada waktu buat ikut-ikut debat. Kalau setelah masuk Islam ya, fokusnya belajar aja dulu. Oh gitu. Iya. Jadi dia Iya, banyak terus belajar Islam sekarang Bang. Terutama Iya, dia bagaimana caranya belajar menyayangi dewa. Dia banyak belajar seperti itu, Bang. Nggak ke sana. Nggak Oh, nggak kesana. salah. Salah ya, salah. Salah, Baik. kamu terlalu ngarep, antenamu terlalu tinggi, tapi televisi rusak. Terus kenapa nganggap Bang Suma itu racun gitu? Karena apa, sesuatu yang dianggap racun itu belum tentu mematikan. Benar. Kenapa nganggap Bang Zuma itu racun? Menurut saya dulu ucapan Bang Juma itu terlalu menjatuhkan keimanan saya yang dulu gitu. Jatuhnya di mana, Dek? Contoh. Ketika abang menjabarkan siapa Yesus, dari mana Paulus, bagaimana isi kitab saya dulu, dari setiap perkataan Bang Juma itu, di situ saya cari tahu niatnya saya mau cari kesalahan ucapan Bang Juma, tapi saya nggak pernah dapat. Saya Semuanya ada di mencari-cari. Bible. Iya, betul. Jadi yang dianggap hujatan itu ternyata ditemukan di Bible dan ternyata betul. Itu fakta. Ya, Itu fakta. gimana, Dek? Ucapan Bang Juma itu fakta. Oh, fakta. Tapi kalau Sesuai dianggap dengan- Sesuai dengan isi dari buku itu. Itu bukan Iya, kitab. iya. Itu buku. Iya. Tapi kalau dianggap sebagai racun sih itu belum apa-apa. Bang Suma itu dianggap sebagai malaikat maut oleh sebagian oten. Maka mereka rata-rata beli perangkat yang ini, suaranya kencang kayak toa gitu, sehingga kalau debat dengan Bang Suma itu suaranya dikencang-kencengin meskipun isinya kosong gitu. Penting kenceng aja dulu suaranya. Padahal tujuan kita itu kan sebenarnya untuk menyampaikan ajaran Yesus itu yang sesungguhnya itu seperti ini gitu loh. Nah, setelah kemudian menganggap racun, titik di mana menganggap bahwa ternyata yang kuanggap racun itu adalah madu itu kapan? Setelah saya menyadari semuanya Islam agama yang benar. Tahu dari mana? Saya dibuat perjalanan saya untuk memeluk Islam itu perih. Sebelum saya memeluk Islam pun saya meninggalkan Katolik lebih dulu. Oh, dari Dan Katolik. Dan itu butuh waktu yang nggak sebentar buat saya. Nah, kemarin pas jatuh cintanya terhadap Islam itu di mana? Kapannya? Momennya itu di mana? Momen ketika saya dengar surah Al-Kautsar. Ketika saya dibuat gelisah, gundah gulana, bingung, nangis, nggak tahu apa yang ditangisin. Dengar surah itu yang pernah dibaca oleh almarhum kawan saya ini, itu dua hal itu yang bikin saya tenang. Al-Kautsar sama surah salawat Jibril. Surah Jibril. Salawat Jibril. Oh, salawat Jibril. Iqra ya Muhammad. Iya. Masya Allah. Akhirnya memilih untuk memeluk Islam gitu. Iya. Iya. Kemarin disyahadatkan sama siapa? Di roomnya Bang Batam Sel itu disaksikan sama Bang Batam, Bapak Tristan juga ada, Koko Masya Kofe Allah. dan yang lainnya. Masya Allah, iya. Artinya ini udah punya sertifikat mu'alaf. Belum.
perlu sertifikat karena memang apa ya, itu tadi waktu Masih takut bang dia bang untuk pindah sertifikat mualaf, dia masih takut. Tapi nanti insya Allah Dewa bantu, Dewa masukkan ke kakak Dewa nanti bang, beliau bang. Kenapa larinya ke kakak? Kan harus ada status bang, status istri, kan begitu, bener nggak bang? Apaan sih lo? Usaha dikit, gimana sih? Ya. Jadi kalau bisa nanti usahakan aja gitu, usahakan deh bisa punya sertifikat karena itu legalitas. Legalitas sebagai seorang muslim, sebagai muslimah ya harus punya identitas itu sebagai muslimah, sudah meninggalkan agama lama gitu. Tidak diminta-minta. Kalau misalnya Dewa meninggal dunia kan bisa dimakamkan secara muslim. Iya bang. Jangan sampai dimakamkan sebagai non muslim. Gitu loh. Paham enggak di sini? Iya. Iya itu. Jadi kalau bisa secepatnya urus sertifikat mualafnya gitu. Namanya sekarang siapa namanya? Mau diganti nama enggak? Sudah bang, sudah diganti bang. Sekarang. Wah, alhamdulillah. Iya. Nama sekarang dia Nyonya Dewa bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beneran bang, tanya aja ke dia. Sekarang namanya Nyonya Dewa dia. Itu nama yang pas bang itu. Bohong itu dosa itu ditanggung sendiri, bukan ditanggung Yesus ya. Aduh, wah. Kira-kira nama yang bagus untuk beliau itu apa bang? Kalau Nyonya Juma kayaknya nggak cocok, nggak pantas itu. Iya nggak pantas, jelek banget itu. Tapi kalau Nyonya Dewa itu ada indah-indahnya. Kira-kira menurut abang apa tuh namanya bang? Apa sih namanya yang bagus ya? Apa ya? Kalau dia sih lebih tertarik Humaira karena beliau cantik. Dia open cam itu putihnya bang sampai ke tulang-tulang gitu bang, putihnya. Cina wajar bang ya, sampai tulangnya juga putih itu bang. Emang pernah lihat tulang hitam? ayam cemani hitam bang. Cemani hitam. Jadi namanya siapa? Siti Aisyah. Belum ada nama. Itu aja namanya yang tadi. Siti Aisyah. Ya. Terima kasih Bang Juma. Aisyah Humairah aja bang ya, bagus bang. Boleh. Aisyah Mahadewa Humairah. Kayaknya bagus Nggak ada deh. Mahadewanya ya Bang. Apa Mahadewa? Dewa Zeus. Usaha dikit bang, usaha dulu bang. Aisyah Humairah. Aisyah Humairah Mahadewa, itu namanya. Mulai sekarang. Iya. Ya, pesan saya sih tetap istiqomah, belajar yang baik terhadap Islam. Masuklah di komunitas-komunitas kajian, ya, di komunitas kajian. Kiranya adik ini bisa kemudian mendapatkan pembelajaran tentang Islam secara kafah. Nanti mana tahu bisa ikut juga jadi ustazah ngajar gitu, utamanya ngajar Dewa. Ngajarin Dewa ini supaya sedikit banyak puasa gitu. Masalahnya bulan suci Ramadan dia nggak puasa. Puasa bang, alhamdulillah. Puasa kemarin aja Dewa puasa bocor nggak tahu 3, nggak tahu 28. Dewa lupa tuh bang, antara itu aja. Memang parah ini orang. Masa 28 berarti nggak ada puasanya dong. Nah pertanyaannya begini loh bang,
apa yang baby lakukan nanti pada saat orang tuanya mengetahui beliau itu adalah mualaf, terus terjadi yang namanya percekcokan dan pertentangan? Jawabannya Dewa sudah tahu di baby. Luar biasa bang jawabannya. Saya lebih baik mati. Saya lebih baik mati daripada saya harus pindah keimanan lagi. Itu jawaban dari Masya Allah. Ya. Untuk itu, ya berengi pemahaman tentang Islam. Apa alasannya pindah ke Islam? Apa keistimewaannya Islam itu? Seperti itulah. Gimana Mbak Baby? Terus langkahnya gimana bang yang baik bang menurut abang? Kalau misalkan seandainya Baby itu kita ambil pahitnya ya bang ya. Misalkan setelah ketahuan itu ternyata Baby itu terusir, atau enggak Baby itu dikucilkan, atau enggak Baby itu dipaksa atau dipenjarakan di rumah. Langkah yang terbaiknya seperti apa bang? Ya itu dia tadi yang pertama. Saran saya harus hubungi mualaf center supaya ada yang backup gitu. Kayak mana mualaf center bisa backup kalau tidak ada bukti keislaman? Makanya harus ada sertifikat Islam supaya kalau ada apa-apa ya umat Islam, dalam hal ini yayasan yang membackup itu bisa mengambil tindakan gitu, misalnya mengamankan, melindungi dan seterusnya. Kalau tidak seperti itu kayak mana orang mau bantu tapi kan masih pasti alasannya lah ini kan anak saya, ini darah daging saya gitu. Tapi kalau misalnya ada sertifikat, meskipun orang tua mengatakan ini anak saya, ini adalah darah daging saya, nah kita bisa bicara, iya betul, tapi beliau adalah saudara kami karena dia adalah seorang muslimah. Ini buktinya dia seorang muslimah. Kami datang untuk mengamankan dia karena ini bukan kasus masalah ribut masalah harta warisan, ini berbicara masalah keyakinan. Maka ketika berbicara keyakinan, maka agama yang harus berbicara dengan agama. Beliau adalah agamanya Islam. Maka kami sebagai saudara berkewajiban untuk melindungi beliau. Memang ibu ini anaknya, tapi kan beda keyakinan. Beliau sekarang Islam. Kaidah dalam Islam itu ada aturan. Maka kami sebagai saudara harus melindungi beliau. Ibu nggak usah takut, bapak nggak usah khawatir, ya, anak ibu aman di kami gitu. Tapi kalau nggak ada sertifikat, mau kayak mana? Apa dasarnya kita ngobrol gitu? Apa dasarnya kita bertahan? Nah itu juga kalau ada sertifikat gitu bisa juga dilaporkan ke polsek setempat. Dilaporkan bahwa kita sedang ingin menjemput saudari kita yang sudah mualaf. Ini buktinya Pak. Ya udah. Biasanya kayak gitu-gitu yang saya lakoni. Aparat akan mendampingi kita untuk ke tempat tersebut. Aparat yang berbicara, memberikan pengertian orang tua dan seterusnya, sampai kepada anak itu bisa kita bawa keluar dari rumah. Ada dasar hukumnya. Jadi kalau misalnya tidak ada dasar hukum, ya kita mau ngomong apa? Polisi pun tidak akan menggubris gitu. Nah, cara mendapatkan sertifikat, ya Dewa kan sekarang ada di Bogor tuh. Hubungi mualaf center Ari Wibisono, sampaikan salamnya Bang Suma, ada mualaf kita, mohon dibuatkan sertifikat, ini KTP-nya dibuatkan. Setelah itu nanti ya Adinda ini mau ngambil di mana sertifikat itu, jumpa di luar ambil. Terus sertifikat itu dipoto kasih Dewa, kasih ke saya juga boleh, ke teman-teman mualaf lainnya boleh, sebagai dokumentasi bahwa tindak kita ini memang sudah mualaf gitu loh. Siap. Mbak Baby, Ya, Mbak Baby, ya kira-kira Mbak Baby bisa nggak secepatnya untuk mengganti sertifikat mualaf. Jadi sesuai dengan apa yang di Bang Juma katakan itu, jadi kami
punya dasar hukum untuk melindungi baby, Dewa punya dasar hukum untuk melindungi, untuk menjaga, dan untuk menafkahi. Gimana, Beb? Iya, saya siap. Melindungi, menjaga, dan menafkahi. Jadi Dewa punya kekuatan gitu, Beb. Gimana, Beb? Kalau melindungi iya, tapi kalau menafkahi jangan ya. Usaha Bang, usaha dikit Bang. Saya nggak mau jadi yang kedua, tapi kalau diduakan tidak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Untung istri Dewa, istri kedua, istri ketiga. Istri pertama belum, Dewa. Nah ini istri pertama, Bang. Istri pertama yang belum. Jadi begitu ya, Beb. Beb. Iya. Sesuai dengan apa yang Bang Juma bilang itu, baby harus merubah yang namanya sertifikat. Kalau misalkan toh baby tidak bisa sendiri, nggak apa-apa Dewa antar. Dewa yang nganter nggak apa-apa. Setelah membuat sertifikat, terus dilanjut ke KUA. Gimana? Dewa sih siap aja, kapan aja terserah baby itu. Saya cari yang dampingin yang lain aja, jangan Bang Dewa. Oh ya sudah tuh kalau jangan. Setuju. Setuju. Ya, berarti jalan keluarnya begitu, Beb ya? Iya. Terima kasih. Kalau misalkan toh ternyata dia ini terusir, gimana, Bang? Gimana? Ya itu dia, mualaf center. Berarti nanti baby larinya ke mualaf center, Beb ya? Iya. Gitu, mualaf center kan ada. Baik, kalau misalkan seperti itu. Bang Juma, terima kasih banyak ya untuk memberikan jalan sama-sama. keluarnya baby. Terima kasih banyak sudah merestui hubungan Dewa sama baby. Nanti insya Allah surat undangannya langsung nyampe ke Bang Juma. Oh enggak, lupa Bang. Aduh, salah mulu ini Bang pernyataannya. Kamu sih jadi abang itu niatnya itu diluruskan aja. Silakan Beb, mau ngobrol santai dulu sama Bang Juma sebelum Dewa tutup. Kan udah tadi kita sudah maafkan. Saya juga minta maaf kalau selama saya menyampaikan apa yang saya tahu tentang Bible, ada yang menurut adik ini salah, ya saya juga minta maaf. Yang pada intinya apa yang saya sampaikan itu niatannya bukan menista, bukan untuk menghinakan, tetapi hanya sekedar untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah naikin. Di-mute dulu Pak itu Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak ya. Dan janji Dewa kepada Pak, di-mute dulu Pak. Noise Pak. Pak Beverly. Baik. Janji Dewa untuk apa sih baby mau ngobrol sama Bang Juma sudah ya, sudah Dewa sampaikan. Mudah-mudahan di sini ada masukan lagi dari Pak Palopo atau Pak Caca atau Mbak Perli untuk baby. Silakan sebelum ditutup sama Dewa. Iya, Bang Dewa, kemarin ada cerita Bang Dewa itu tentang siapa yang untuk pakai hijab itu pasang foto Bunda Maria dulu katanya kan? Apa? Lukisan ya. Jadi kalau ditanya nanti sama bapaknya, kok pakai hijab kamu? Itu Bunda Maria aja pakai hijab katanya. Itu cerita yang mana itu Bang kemarin? Ada di YouTube sampai bapaknya sama ibunya pun bersahadat. Ada itu. Kisahnya sudah berapa puluh tahun yang lalu itu, tapi diabadikan di dalam YouTube. Kisah seorang mualaf yang menggunakan hijab, orang tuanya sampai menegur, "Kenapa sekarang menggunakan hijab?"
Bunda Maria menggunakan hijab. Jadi saya cinta sama Bunda Maria, saya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Bunda Maria. Begitu. Udah banyak sih juga, udah hafal loh, sudah pendek. Ada yang disampaikan nggak buat baby? Buat baby, Pak Palopo? Iya ada. Dewa tutup. Mei, bacaan sholat udah hafal belum? Ya, doa-doa. Sudah. Atahiyat awal, atahiyat akhir udah hafal ya? Sudah, tapi masih terbata-bata. Kadang Masya Allah. Iya. Doa iftitah sudah hafal ya kemarin? iftitah yang gimana? Hah? Iftitah itu yang gimana? Terus putus, Mei. Iftitah itu yang gimana, Bapak? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Belum. Hah? Belum. Perasaan kemarin udah deh. Belum dia. Dia lagi proses belajar, Pak. Nggak ada ini nggak buat penyemangat Meme aja, buat penyemangat aja. Silakan. Kalau saya sih biasa ketemu aja, Bang. Biasa dia ketemu di roomnya sih. Belajar ngaji sama dia kan. Dia udah belajar ikro bersama. Baik, silakan. Tapi sampo. Saya mau ngomong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nazuma. Aki yang lain. Mbak Bebinya saya sarankan untuk datang ke Masjid Tionghoa itu di Pasar Baru ya, di Jalan Dakota sana gitu. Nanti dia bisa diluruskan di situ dan dididik lagi, belajar lagi akidah Islam di sana, komunitas Tionghoa Muslim gitu. Itu jauh lebih baik dari tempat dia tinggal Jakarta Barat itu ke Pasar Baru nggak jauh, insya Allah. Itu masukan dari bukan saya. Ini Bang, maaf Bang, bukan di Laut Se, Karim Oe. Di Jalan Laut Se, iya salah, Jalan Laut Se. Salah sebut saya. Iya. Di situ kan tempatnya Abah Alung ya. Abah Alung yang punya jalan tol itu loh. Bapak Yusuf Amka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana lebih banyak Tionghoa yang mendidik. Bang Juma, Bang Dewa. Saya dari Sentul Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah ya Allah. Bisa masuk sama Dewa, Bang Juma ya Allah. Gini Bang Juma, saya tinggal di Sentul City, kebetulan dekat dengan Masjid Andalusia yang punyanya Antonius Syafi'i juga. Beliau itu seorang mualaf dan saya itu kebetulan dekat juga dengan Ibu Irene Handono yang di Sentul. Kalau mau, Baby bisa tinggal sama saya boleh. Kebetulan kamar saya banyak, sebagian saya kos-kosin. Kalau Baby sama saya dulu boleh nggak apa-apa. Kebetulan saya di rumah juga sendiri. Paling sering kadang-kadang ketemu sama anak kos. Jadi kalau mau nggak apa-apa sama saya. Beneran, serius. Masya Allah. Kalau Bunda, kalau Dewa boleh nggak tinggal? Alhamdulillah. Saya sama Dewa boleh ya, Bun? Bang Dewa boleh sini Bang Dewa sini boleh mampir di Sentul City ini banyak banget curug-curug air terjun yang bagus-bagus. Kok jadi deg-degan sih Dewa? Saya ini penggemar berat Bang Dewa juga, Bang Juma dari YouTube semua. Cuman kalau pas mau nanya itu kayak, aduh, mau nanya apa gitu ya. Bang Kore tuh, Nireva, saya sering banget. Saya juga punya cerita nih Bang. Dulu saya itu punya suami orang luar ya, tapi jadi hidup saya tuh ya nemenin dia dugem bla bla bla. Terus selama 15 tahun kalau nggak salah. Setelah itu saya menemukan hijrah, alhamdulillah udah berubah. Insya Allah semoga istiqomah sih. Cuman pertama saya dapat hijrah itu, aduh maaf ya, di saat saya lagi dugem tuh saya langsung mikir gini, ya Allah, saya kalau mati di sini bagaimana gitu kan ya. Padahal tahu nggak Bang, di saat saya lagi terakhir mau hijrah itu saya tuh ya walaupun sering dugem tapi sering pengajian.
Iya, terus pas dapat hidayah, ya akhirnya benar-benar. Untuk waktunya. Baik. Bang Juma. Iya, baby kalau mau sama saya boleh baby di sini sentuh. Di DM aja nanti Bunda, di DM ke baby. Iya boleh saya DM. Kebetulan saya sendiri sehari-hari saya juga paling ngurus anak kos, pengajian. Nanti saya ajak pengajian, boleh saya kenalin dengan Ustadz Antoni Safei, boleh. Nanti di sana juga ada mualaf centernya, boleh. Saya kenal dengan ketuanya Ibu Mirna. Gitu. Nanti saya DM ya baby. Teteh Neng, saya follow ya. Kalau nomornya Iya, baby boleh. sih, ya ada nama saya WA aja. Iya. Itu sih nama saya Neng Inul tuh sebenarnya nama panggilan aja sih zaman-zaman dahulu. Nama asli saya sebenarnya Ibu Sriwati. Bu Sri. Iya. Baik. Itu baiknya bagaimana tuh Bang Juma? Kita pakai nama panggilan apa nama asli? Baiknya kalau dalam Islam. Bang Juma. Ya, halo. Iya, Gimana, baiknya kita gimana? kalau kayak di TikTok, medsos, lebih baik nama asli atau nama samaran ya? Nama samaran aja. Kecuali Iya sih. kalau memang mau lanjut berdebat di dunia nyata gitu. Secara offline maksudnya gitu. Atau mau terkenal bisa juga. Tapi lambat laun juga dikenal juga gitu loh sama teman-teman di bawah. Iya, enggak lah, insya Allah lagi belajar Kalau lagi. saya Enggak Bang Dewa pakai nama asli itu, Bang Dewa nama saya selalu disebut ya. Iya. Baik. Ada yang sampaikan ke Bang Juma atau ke Baby sebelum Dewa tutup ini ya. Dewa persilakan 2 Ya menit. ini mau kemana? Mau kemana ceritanya? Enggak, Bang Juma mau berdebat. Bang Juma saya mau tanya, kalau Iya, misalnya iya. buat ceramah-ceramah ke masjid gitu bisa juga atau bagaimana? Akunya, Iya. aku bukan jurusannya gitu loh, Ukti. Gitu ya. Padahal saya suka Iya, loh debat bukan- dirimu itu, saya pengen banget ajak ke tempat aku biasa ngaji. Kan Itu mah Dewa, di dia kompleks, Ustadz. iya di kompleks saya kan dekat dengan Azikra juga. Kadang saya ngaji ke situ ke Ustadz Arifin Ilham. Iya. Iya, sinilah Bang mampir. Kesentul. Insya Allah. Iya. Iyalah. Iya. Insya Kecuali kalau ada acara debat ya baru ya bisa diundang. Iya, betul. Kalau Kalau Ustadz ada itu Dewa pendeta lah mau yang cocok berdebat pas. Bu, mau Kenapa? Dewa yang cocok kalau ceramah di situ disiapkan Dewa. pendeta. Oh gitu. Ini kalau Bang Dewa ini mualaf bukan atau bagaimana? Mualaf dari lahir, Bunda. Mualaf dari lahir. Insya Allah. Saya kira Dewa mualaf, bukan ya? Iya Mualaf dari benar. lahir. Bukan. Mualaf dari lahir. Ya silakan dari Ibu Samawati. Ada yang mau disampaikan ke Bang Juma sama Baby? Gini ceritanya, ada ponakan saya, dia nikah, tapi suaminya masuk Kristen kembali. Gimana tuh ceritanya? Nggak mau ke Islam lagi. Kayak mantan saya dulu itu si Itali. Kalau menurut saya itu lebih baik dalam Ya, pernikahan, la ikraha fiddin. Kalau mau udah putus kalau apa mau enggak? kembali ke agamanya ya silakan aja. Ya, Gimana? berarti pernikahannya putus. jadi zina. Putus. Berarti oh gitu ya. Iya, pernikahannya tidak halal, Mbak. Lebih baik sih dibicarakan kalau menurut saya. Saya juga dulu begitu. Oh begitu ya. Iya. Sayang loh, Iya, tapi belasan tahun dengan nggak mau berpisah suaminya. Diajak ke Kristen, tapi istrinya nggak mau. Saya pengen juga nih ajak Bang Juma nih undang. Karena di grup saya ini banyak sekali yang istri-istri bule, tapi mereka tuh senang banget menghujat Islam dan senang banget menghina-hina Islam. Dulu saya tuh dihina-hina juga loh sama mereka karena saya berubah dari tadinya pakai jus seksi terus pakai jilbab, jadi rajin pengajian. Itu dihina-hinanya bener-bener loh Bang, saya sampai nangis-nangis.
Tapi saya akhirnya dari situ saya sadar kok mungkin ya ini Allah maunya saya begini kali ya. Kalau undang Bang Juma bayar berapa ya? Bu, di sini, Bu. Bunda Gratis kalau saya gratis. Mau undang ke Aceh. Bang Juma dekat bukan Jakartanya? Bang Juma. Saya di Makassar. Loh ya Allah. Oh, Makassar. Iya. Aduh, tak cukup 10 Nanti juta kita itu. ngobrol lagi ya. Wah, nanti kita ngobrol lagi saja ya. Banyak yang tidak setuju Bang Juma ada di sini. Salah satunya Firdaus Aveto, dia nggak setuju Bang Juma di sini, suruh ganti room. Dewa juga nggak enak. Urusan ente apa? Kalau misalnya ente tidak suka, ente mendingan keluar aja ya. Itu saran dari Dewa ya. Dan dari Bunda Ria Rahma ada yang mau disampaikan? Artinya begini, Bang Juma ayo debat, aku pengen denger. Artinya kalau ke Jakarta akomodasi transportasi siap nggak, Cek? Assalamualaikum, Bang. Nah itu dia, kan aku bilang pasti nggak cukup 10 juta itu. Waduh, enggak lah. Sebentar, Bu. Tiket aja udah mahal, Bang. Sebentar, Dewa mau rungkat. Enggak, Ukti, saya gratis. Sebentar, Pak. Bayar. Silakan, Bunda. Nggak ada yang gratis lah, Bunda Ria, Bang. silakan. Tiket aja berapa itu? Mau teh sampai. Kalau tidur bisalah di rumah saya. Saya masih sisain kamar, gampang makan saya kasih. Ya, Bunda. Mobil saya siapin kalau buat jemput-jemput ya walaupun mobilnya jelek. Insya Allah. Nanti kalau kita ke Jakarta kita ngumpul bareng semua di sana ya. Iya Bang, kalau ke Bogor Bang kabarin, ayo. Siap. Memang ada niatan sih. Mau keliling-keliling Jakarta dulu sampai Bogor. Jalan-jalan lah ke Sentul City, nanti bagus tuh tempatnya. Banyak. Masjidnya gede gak, Cek? Masjidnya gede gak? Baik, Bunda. Nanti. Alhamdulillah, saya dekat Masjid Az-Zikra sama Andalusia yang punya Antoni Syafei. Ya Allah, ya Rabbi. Antoni Syafei juga seorang mualaf dia, Chinese mualaf. Iya, dan dia ahli di bidang manajemen keuangan kalau nggak salah, tapi yang syar'i ya. Baik, Bunda Ria, ada yang mau disampaikan nggak, Bunda Ria, sebelum Dewa Rungkat ini ya? Soalnya banyak yang terima tidak setuju kasih sekali dengan adanya diskusi lintas agama ini, saya jadi belajar banyak tentang Islam. Saya mualaf dan terutama saya juga berterima kasih. Masya Allah. Ya, Masya Allah, alhamdulillah Mbak Ria mualaf, semoga istiqomah ya. Baru 2 bulan ini Bang. Alhamdulillah iya, cuma ya ini Allah. Keluarga saya belum tahu, saya masih takut. Baik. Itu mualafnya kenapa Mbak? Lagi ya, kita siapkan. Bunda, iya Bang Dewa mau pergi ya? Nanti. Bukan. Mau ngapain? Mau cari janda? Mau parkir juga Dewa ya. Udah terlambat. Oh kirain mau nyamperin Dewa janda mau parkir. pirang. Maunya bisa baca. Janda pirang. Baik, Bang Ya nggak apa-apa kan boleh Bang. Bang Dewa kan boleh dalam Islam Institut 2 atau 3. Terima kasih banyak. Iya. Saya sih setuju aja Bang, boleh. Nanti DM aja Bunda ya. Ya. DM aja ke Dewa udah kalau mau mah. Dewa siap kok ya. Kacau. Ya, terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, siap. Hati-hati Bang Dewa. Bang Juma, Bunda Indo. Ya, baik. Dewa ucapkan terima kasih Bang Juma sudah hadir di sini. Iya, sama. Dan Baby tadi udah jalan keluarnya sudah. Kalau mau DM Bang Juma bisa nggak ya? Kepada semuanya. Boleh. Kalau ada beneran bisa. Bang Dewa nanti saya dinaikkan lagi ya kalau Bang Dewa live ya. Lagi Bang Juma, lagi itu saya lihat di YouTube kalau nggak salah Bang Juma itu lagi bikin masjid ya. Iya, betul. Iya Bunda. Itu masjidnya udah jadi Bang Juma. Dewa udah. Alhamdulillah udah Ukti sudah. Bang Dewa. Ini masih selesai. Bisa sih yang benar sekali-sekali jangan debat agama, kita ngobrol aja bareng dulu ya. Bang Dewa ini lagi Terima kasih ngobrol banyak pada semuanya. Bunda. Dewa izin rungkat. Dewa mau berangkat. Enggak, ini rencana planning. Iyalah Bang Dewa sekali-sekali ngobrol-ngobrol kita. Jangan debat dulu. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya Dewa ada kegiatan gitu ya. Bang Dewa jangan lupa saya Baik. Terima kasih. Tapi saya serius loh soal baby ya. Saya mau ya beneran. Wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.